Bab 451 Pendahuluan yang tenang. Blue Wind Nation, Istana Raja. Saat ini, wajah Chang Wanhe memerah. Dengan tatapan linglung di matanya, tangannya gemetar hebat. Keras ke titik di mana seluruh meja juga sedikit gemetar. Hanya dalam seperempat jam singkat dari sebelumnya, ia telah menerima pesan-pesan mendalam yang ditransmisikan dan ditulis dari lebih dari 50.000 kilometer jauhnya, dari Grand Asura Nation, Divine Dupa Bangsa, Black Vian Nation, Sunflower Dew Nation dan Navitide Nation, satu demi satu lain. Dan transmisi suara ini yang membutuhkan sumber daya dalam jumlah sangat besar untuk dicapai sebenarnya ditransmisikan secara pribadi oleh penguasa masing-masing 5 negara. Dalam transmisi suara, Kaisar 5 negara menggunakan nada antusias dan bersemangat, bahkan nada buteliking untuk menyambutnya. Mereka kemudian menyatakan bahwa mereka akan sangat ingin secara pribadi menuju ke Blue Wind Nation untuk mengunjungi keluarga Kekaisaran Blue Wind, dengan hati-hati menanyakan apakah ia punya waktu untuk dalam waktu dekat. Kelima negara itu demikian. Namun di masa lalu, belum lagi berkunjung, bahkan jika Blue Wind Nation mengundang para kaisar kelima negara ini dengan keramah tamahan yang ekstrim, mereka hanya akan merasa jijik bahkan untuk repot, paling-paling mengirim seorang pejabat tanpa banyak status untuk menghadapinya. Selama kesempatan langka yang bertemu kaisar 6 negara, 5 negara lainnya bahkan akan merasa jijik untuk peduli dengan kaisar Blue Wind Nation. Tetapi sekarang, para kaisar dari 5 negara bersaing untuk mengalahkan satu sama lain dalam menghubunginya secara pribadi, bahkan takut terlambat, tanpa henti menggunakan transmisi suara sejauh 50.000 kilometer. Sampai Navitide Nation memberitahunya bahwa Yunce Blue Wind Nation telah memenangkan tempat pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya di turnamen ranking bangsa. Bukan tempat kedua, tetapi tempat pertama. Mengalahkan Divine Phoenix Empire untuk mendapatkan tempat pertama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, nama Blue Wind Nation berada di atas Divine Phoenix Empire. Chang Wanhe duduk kosong untuk waktu yang lama, jelas merasakan bahwa dia sedang bermimpi. Reaksi penjarahan dekat kaisar dari 5 negara adalah bukti dari fakta seperti mimpi ini, tapi dia masih tidak berani percaya, karena itu terlalu mimpi dan terlalu tidak nyata. Bahkan lebih imajiner daripada fantasi belaka. Yunce memang sangat kuat, tapi dia hanya bisa melukai Ling Tiani. Namun ini adalah Divine Phoenix Empire, Divine Phoenix Sect. Terlebih lagi, dia lebih jelas dari siapapun bahwa Yunce berpartisipasi sendirian. Tapi pesan yang dia terima di pagi hari, dengan jelas menyatakan bahwa turnamen peringkat 7 bangsa telah dipersingkat, membuat semua pertarungan kelompok pertarungan. Jika berita yang datang telah menyatakan bahwa Yunce mewakili Blue Wind Nation untuk mendapatkan tempat kedua, dia masih akan bisa percaya, tetapi mengalahkan Divine Phoenix Empire untuk mendapatkan tempat pertama. Itu hanya akan menyebabkan dia berpikir bahwa dia masih bermimpi. Suara langkah kaki yang terburu-buru bisa didengar. Dengan sangat cepat, Kasim pribadinya praktis bergegas berguling dan merangkak, sambil berjalan melewati ambang pintu. Dia jatuh telungkup dengan keras, namun ketika dia berdiri, dia langsung jatuh di tempat, dengan suara serak melolong, yang mulia. Berkat surgawi, sebuah pesan telah ditransmisikan dari Divine Phoenix Empire. Turnamen ranking 7 bangsa ini, selir Pangeran Bangsa Angin Biru kami telah mengalahkan seorang nomor 1 dari generasi muda Divine Phoenix Sekte, kemudian mengalahkan kekuatan gabungan dari 9 trons tingkat menengah, bergulat tempat pertama. Berita ini, hambamu sudah melewati puluhan kali verifikasi. Ini benar sekali. Petik 2. Chang Wanhe berdiri, kulitnya memerah darah saat bibirnya bergetar. Dia bersemangat sampai-sampai dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada awalnya, ketika Yunce mewakili keluarga Kekaisaran Angin Biru untuk mendapatkan tempat pertama di turnamen ranking Angin Biru, dia sangat bersemangat, tetapi turnamen ranking Bangsa 7 dan turnamen ranking Angin Biru seperti hitam dan putih, satu adalah surga dan yang lainnya adalah bumi. Keberhasilan memenangkan turnamen ranking Blue Wind membantu keluarga Kekaisaran Blue Wind merebut kembali martabat mereka di Blue Wind Nation, namun jika berita yang diterima hari ini benar, maka itu hanya menempatkan Blue Wind Nation di puncak seluruh langit mendalam benua. Itu adalah fantasi Blue Wind Nation yang tak terjangkau selama 1000 tahun. Xiao Lai, yang duduk di samping, jauh lebih tenang daripada Chang Wanhe. Dia membuka mulutnya untuk bertanya, apakah Yunce menderita kesulitan karena garis keturunan Phoenix-nya di sana. Si Kasim segera menjawab dengan penuh semangat, di arena, Pangeran Konsort memang memiliki konfrontasi besar dengan Divine Phoenix Sekte karena garis keturunan Phoenix. Namun, Putri Salju keluarga Kerajaan Kekaisaran Surgawi Phoenix secara pribadi membuktikan bahwa garis keturunan Pangeran Konsort sebenarnya bukan berasal dari Sekte Phoenix Suci, tetapi warisan Phoenix lainnya. Divine Phoenix Emperor juga telah berjanji bahwa sejak saat itu, mereka tidak akan menargetkan dia untuk garis keturunannya. Itu sebabnya, itu adalah berkat surgawi. Bagus. Chang Wanhe perlahan menganggukkan kepalanya, dia sangat bersemangat sampai sobek. Dia berjalan ke Xiao Lai, bersemangat ke titik di mana dia benar-benar menjatuhkan sikap kebangsawanannya, Senior Xiao, kau benar-benar telah memupuk kebanggaan surga. Bangsa Blue Wind milikku yang memiliki Yunce, jelas merupakan berkah. Segera umumkan ini ke seluruh negara dengan kecepatan tercepat. Selain itu, kirimkan pesanan lain, mulai hari ini, akan ada amnesti nasional, semua warga negara akan dibebaskan dari pajak selama 3 tahun. Dengan cepat mengeluarkan dekrit kepada Kepala Istana Qin, biarkan dia segera mulai merencanakan pembangunan cabang istana yang lebih mendalam lagi. Petik 2. Bersiap untuk hadiah bulan depan ke 5 negara untuk dibatalkan. Segera menyiapkan pesta, aku akan menikmati minuman yang baik hari ini.
Hahaha. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Junior Yunce menyapa senior Guchang, dan terima kasih senior Guchang karena telah berbicara untuk junior ini. Yunce memberi hormat seremonial seperti yang dilakukan junior terhadap guru spiritual Guchang. Master spiritual Guchang sama sekali tidak memiliki aura, dan tampak seperti orang tua biasa, berambut putih, baik hati. Jika seorang praktisi yang mendalam harus melewatinya, dia tidak akan bisa membayangkan bahwa di depannya adalah seorang raja dari legenda, puncak dari seluruh benua langit yang mendalam. Dia tidak hanya sama sekali tidak memiliki aura energi yang mendalam, sikapnya sama sekali tidak arogan atau tekanan, tetapi aura yang tampaknya mudah ditundukkan. Guru spiritual, Guchang, dengan cermat mengukur Yunce, tersenyum sedikit, dan mengangguk, bagus sekali. Tidak hanya bakat dan kekuatan bawaan Anda mencengangkan, sikap dan semangat Anda juga sebanding dengan orang-orang sesaman Anda. Siapa yang tahu bahwa di generasi ini, dua orang aneh akan muncul dari Blue Wind Nation yang sebelumnya kecil dan lemah. Saya berterima kasih kepada guru spiritual Guchang atas pujiannya. Yunce tersenyum. Setelah mendengarkan guru spiritual Guchang memuji Yunce, Xia Yuanba hanya lebih bersemangat daripada jika dia sendiri dipuji. Dia berkata dengan tergesa-gesa, adik ipar saya benar-benar luar biasa. Di masa depan, ia akan menjadi orang yang paling mengesankan di dunia. Petik 2. Haha, Master Spiritual, Guchang tertawa lembut. Yunce telah mengejutkannya, dan dia bisa dengan jelas melihat hubungannya dengan Xia Yuanba. Sifat seseorang seharusnya sulit diubah, namun ketika Xia Yuanba berada di depan Yunce, dia sama sekali berbeda dari Xia Yuanba yang dia tahu, dia seperti dua orang yang berbeda. Yunce, apakah kamu memiliki minat pada primordial mendalam-mendalam ark? Tanya Guchang. Yunce menganggukkan kepalanya, sejujurnya, junior ini benar-benar ingin naik untuk melihat. Meskipun perjalanan mungkin berbahaya. Petik 2. Guru spiritual Guchang mengangguk perlahan, dia secara alami mengerti, bahaya, apa yang dibicarakan Yunce. Meskipun Feng Hengkong telah berjanji di depan semua orang bahwa Yunce tidak lagi ditargetkan untuk masalah tentang garis keturunan Phoenix-nya, tidak ada yang mungkin percaya bahwa Divine Phoenix Sekte akan benar-benar hanya meletakkan seluruh masalah. Guru spiritual Guchang mengambil inisiatif untuk mengatakan, karena seperti ini, mengapa Anda tidak tinggal di halaman yang sama dengan kami malam ini? Mata Xia Yuanba bersinar dan berkata dengan buru-buru, iya. Divine Phoenix Sekte telah mengatur halaman untuk kami sebelumnya. Kakak ipar harus tinggal di halaman yang sama dengan kami, saya punya banyak hal untuk disampaikan kepada saudara ipar. Petik 2. Yunce tidak ragu, dan segera mengangguk. Dia juga punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada Xia Yuanba, sebenarnya, dia tidak perlu khawatir berurusan dengan serangan tersembunyi Divine Phoenix Sekte pada malam hari jika dia tinggal di halaman yang sama dengan guru spiritual Guchang, maka junior ini akan menerima undangan Anda. Petik 2. Itu bagus. Xia Yuanba senang bahwa dia mulai menari, kalau begitu mari kita kembali sekarang. Saudara ipar, saya punya terlalu banyak pertanyaan untuk bertanya kepada Anda, seperti bagaimana Anda melarikan diri dari Heavenly Sword Villa, bagaimana kabar kakak? Bagaimana kamu menjadi begitu kuat, dan. Tepat ketika Yunce ingin menjawab, dalam garis pandangnya, dia menangkap sosok Ling Jie di tengah orang banyak, bersama dengan orang yang dia ajak bicara. Senior, junior akan mengambil cuti dulu. Petik 2. Yunce membalikkan tubuhnya segera dan dengan cepat berjalan. Jie kecil, Yunce berteriak setelah berjalan lebih dekat. Ling Jie membalik dengan, wus. Matanya berkedip saat dia bergegas dengan estetis, matanya berbinar, bos. Wah, kamu terlalu keren hari ini, keren. Katakan, bos, kenapa kamu ada di sini? Petik 2. Aku seharusnya bertanya padamu pertanyaan ini, mengapa kamu berlari di sini? Balas Yunce. Hehe, Ling Jie menggaruk dahinya, sebenarnya, 2 hari setelah bos meninggalkan istana kekaisaran, Kaisar Angin Biru mengumumkan partisipasi Anda dalam turnamen peringkat bangsa, yang mewakili bangsa Angin Biru. Saat saya menerima berita, saya memutuskan untuk datang. Saya benar-benar tidak datang dengan sia-sia. Bos, tahukah kamu bukan hanya legenda di Blue Wind Nation sekarang, tapi legenda di seluruh benua langit yang mendalam. Petik 2. Baginya, Ling Jie tidak ragu untuk melakukan perjalanan 50.000 km di sini sendirian. Di arena, dia menantang bahaya yang ditargetkan oleh Divine Phoenix Sect untuk berteriak dan mendukung Yunce dengan sekuat tenaga, dan bahkan mempertanyakan Divine Phoenix Sect, ini semua telah menggerakkan hati Yunce. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk Ling Jie di bahunya, lalu memandang Hua Minghai dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang dia ingin tahu adalah bukan mengapa dia disamarkan dengan begitu biasa-biasa saja, tapi mengapa keduanya saling bergaul. Hehe, Hua Minghai menopang dagunya di tangannya dan dengan tulus berkata, Bos Yun, alasan aku mengagumi kamu sebelumnya adalah karena kamu bisa menangkapku, dan bahkan menyelamatkan istriku, tapi sekarang. Aku, Yan Xiaohua secara praktis menyembah kamu suka. Kalian harus hati-hati. Yunce langsung memotong Hua Minghai dan berkata dengan hati-hati, kalian berdua terus berteriak untuk saya sebelumnya, ada kemungkinan Divine Sekte Phoenix akan menargetkan Anda. Untuk jaga-jaga, jika Divine Phoenix Sect menyebabkan masalah bagi kalian, ingat untuk segera mengirim saya transmisi suara segera. Cih, kenapa aku takut dengan Sekte Phoenix Suci belaka? Wajah Hua Minghai penuh dengan penghinaan. Di matanya, Divine Phoenix Sekte hanya cocok untuk memakan debu dari pantatnya. Ling Jie menepuk dadanya dan berkata tanpa peduli, Bos,
Anda bisa santai, kakek dari pihak ibu saya adalah seorang penatua resmi dari daerah pedang surgawi yang perkasa. Saya hanya perlu mengungkapkan identitas saya dan mereka tidak akan berani melakukan apapun. Petik 2. Apa, kakekmu berasal dari daerah pedang surgawi yang perkasa, dan bahkan seorang penatua? Hua Minghai menatap dengan mata terbelalak, lalu mengungkapkan ekspresi kesal, kau benar-benar anak muda yang gegabah, lemah seperti ampas, namun kau memiliki yang luar biasa dukungan. Dunia ini sama sekali tidak adil. Kakekmu, Yun Che mengungkapkan wajah takjub. Ling Jie mengangguk dan berkata, kembali pada hari itu, ibu memilih ayah daripada kakek, menyebabkan kakek menjadi marah. Beberapa hari yang lalu, ayah dan ibu membawa kakak laki-laki dan saya ke wilayah pedang surgawi yang perkasa untuk bertemu kakek. Ibu dan kakek akhirnya menyelesaikan perbedaan mereka. Kakek bahkan sepertinya sangat menyukaiku, dan bahkan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mengajariku pedang mutlak-mutlak surgawi yang lengkap, hehe. Petik 2. Sorot mata Yun Che tiba-tiba tampak rumit. Dia mengangguk, lalu samar-samar tersenyum ke arah Ling Jie, karena seperti ini, aku sedikit lega. Saya harus mempersiapkan kenaikan ke Bahtera mendalam besok, saya tidak akan menemani kalian lagi. Little Jie, kamu bisa tinggal di Divine Phoenix City selama beberapa hari lagi. Setelah menjelajahi primordial mendalam Ark, saya akan kembali ke Blue Wind Nation dengan Anda. Petik 2. Oke, jawab Ling Jie bersemangat. Jika memungkinkan, bantu aku merawat Little Jie selama beberapa hari ini. Yun Che memberitahu Hua Minghai. Tidak masalah, merawat adik kecil yang lemah dan lembut ini akan mudah. Hua Minghai bersumpah dengan sungguh-sungguh. Saat dia mengatakan itu, Ling Jie balas dengan jijik. Yun Che tertawa dan berbalik untuk menuju sisi guru spiritual Guchang, pergi dengan Xia Yuanba menuju halaman tamu mereka di Divine Phoenix City. Hua Minghai berbalik, semua ekspresi di wajahnya langsung menghilang, menjadi berat. Sepertinya dia tampaknya memiliki semacam pandangan yang bertentangan tentang wilayah pedang surgawi yang perkasa. Salah, itu harus permusuhan. Bahkan, itu adalah jenis permusuhan di mana balas dendam harus diambil. Berpikir kembali ke saat tatapan Yun Che telah berubah secara instan ketika Ling Jie menyebutkan daerah pedang surgawi yang perkasa, Hua Minghai bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Bab 452 Yuanba yang bangkit. Bagi Divine Phoenix Sect, Four Great Sacred Grounds secara alami adalah tamu tertinggi mereka. Dengan demikian, tempat tinggal yang disiapkan untuk mereka sangat mewah hingga ekstrim, menyebabkan Yun Che, permaisuri pangeran bangsa angin biru, yang telah tinggal di istana selama beberapa bulan secara diam-diam tidak bisa berkata-kata. Setelah menetap, Xia Yuanba dengan santai menemukan alasan untuk memaksa guru spiritual Guchang pergi. Sebelumnya, di bawah mata semua orang, Xia Yuanba tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan semua kegembiraannya. Sekarang, setelah akhirnya tidak ada orang luar, dia sekali lagi kehilangan kendali atas emosinya. Kakak ipar, dalam 2 tahun ini, saya selalu berpikir bahwa Anda sudah mati. Saya tidak bernyawa dalam 2 tahun terakhir, setiap kali saya memikirkan bagaimana saya telah menyebabkan saudara ipar meninggal, saya berharap saya bisa bunuh diri. Tetapi saudara ipar saya telah menukar nyawanya dengan nyawaku, jika saya meninggal, saya akan mengecewakan saudara ipar lebih rendah lagi. Itu sebabnya saya hidup sepenuhnya. Baru pagi ini, saya bertemu ayah. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda masih hidup. Saya tidak berani percaya, saya tidak berpikir itu. Tidak berpikir itu. Xia Yuanba berbicara sambil tersedak emosinya, matanya yang seperti harimau penuh gengsi, dipenuhi dengan air mata panas. Yun Che bisa membayangkan bagaimana Xia Yuanba telah melewati 2 tahun terakhir. Dia menghela nafas dan berkata, kamu sudah bertemu Paman Xia. Xia Yuanba buru-buru mengangguk, ketika guru dan saya tiba di Divine Phoenix City, tempat pertama yang kami kunjungi bukanlah kota Phoenix, tetapi persekutuan pedagang bulan hitam. Ada beberapa teman lama guru di persekutuan Merchant Black Moon dan saya juga ingin melihatnya. Pada akhirnya, saya benar-benar bertemu ayah di tingkat pertama dari Guild Merchant Black Moon. Dia adalah orang yang mengatakan kepada saya bahwa saudara ipar tidak meninggal kembali di Heavenly Sword Villa, tetapi keluar hidup-hidup setelah 8 bulan, dan sepertinya. Hehe, kamu menikah dengan Putri Chang Yue. Wah, kalau saya tahu, saya tidak akan pergi ke Absolute Monarch Sanctuary. Jika tidak, saya tidak perlu menunggu sampai hari ini untuk mengetahui bahwa ipar masih hidup. Petik 2. Ketika guru spiritual Guchang telah tiba, dia telah memberitahu orang-orang dari Divine Phoenix Sect bahwa muridnya telah bertemu dengan seorang teman lama, dan dengan demikian tidak datang. Pada saat itu, ia secara alami tidak membayangkan bahwa murid yang dibicarakan oleh guru spiritual Guchang adalah Xia Yuanba, dan orang yang ia temui, adalah ayah Xia Yuanba yang juga ayah mertuanya. Xia Hongyi. Takdir, kadang-kadang benar-benar hal yang paling menarik di dunia ini. Cukup pasti, Xia Hongyi menyadari masalah pernikahannya dengan Chang Yue 5 bulan lalu, ini agak berarti bahwa Xia Yuanba telah menyebutkan sesuatu yang sangat diperhatikan Yun Che. Guru spiritual Guchang pergi ke persekutuan pedagang bulan hitam untuk mengunjungi seorang teman lama. Dan untuk dapat disebut teman lama oleh guru spiritual Guchang, pada dasarnya berarti bahwa dia dekat dengannya, dan merupakan karakter dengan level yang sama. Latar belakang Black Moon Merchant Guild memang sangat menakutkan. Saya juga mendengar bahwa Paman Xia berada di Black Moon Merchant Guild ketika saya pertama kali tiba di Divine Phoenix City. Hanya saja, aku merasa terlalu malu untuk bertemu Paman Xia, jadi aku tidak mengunjunginya.
Setelah perjalanan besok ke Primordial mendalam-mendalam Ark, mari kita melakukan perjalanan ke Persekutuan Pedagang Bulan Hitam bersama-sama. Kata Yun Ce. Hebat, Xia Yuanba mengangguk dengan paksa, ayahku sangat peduli padamu selama beberapa tahun terakhir ini. Bahkan setelah mencapai Divine Phoenix City, dia selalu menanyakan informasi Anda dari Black Moon Merchant Guild. Percakapan saya dengan ayah hari ini adalah tentang Anda. Ayah berkata bahwa setelah kepergian ajaib Anda dari Heavenly Sword Villa, kekuatan Anda telah tumbuh dengan eksplosif. Anda menghancurkan prosesi pernikahan Fen Juecheng, menyelamatkan Kaisar Angin Biru yang setengah mati, dan kemudian menghancurkan seluruh klan surga pembakaran seorang diri. Setelah itu, Anda bahkan mengalahkan Grand Villa Master Villa Heavenly Sword Ling Tiani. Menjadi Blue Wind nomor 1, memacu martabat dan status keluarga Kekaisaran Angin Biru seluruh untuk mencapai puncak dalam sejarah di mana tidak ada yang berani menentang. Saat berbicara, mata Xia Yuanba bersinar. Adorasi memenuhi wajahnya, tapi dia tidak menyadari sama sekali bahwa dengan kekuatannya saat ini, menghancurkan Burning Heaven Clan hanya akan seperti bermain-main. Namun, dari deskripsi Xia Yuanba, Yun Ce tahu bahwa Xia Hongyi memang memperhatikan setiap gerakannya selama beberapa tahun terakhir. Lagi pula, dia adalah suami putrinya. Karena ia masih muda, terlepas dari kakek dan bibi kecilnya, di antara sesepuh, Xia Hongyi adalah orang yang paling menyayanginya, tidak pernah memandang rendah dirinya karena urat nadinya yang cacat, terlebih lagi, tidak pernah mengingkari pernikahan. Untuk putrinya. Kakak ipar, bagaimana tepatnya Anda melarikan diri dari segel di bawah Heavenly Sword Villa? Ayah berkata bahwa itu karena iblis yang dimeteraikan telah mati, itulah sebabnya segel itu dilepaskan, tetapi iblis itu hidup setelah disegel selama lebih dari 100 tahun. Ketika kami melihatnya hari itu, ia masih terlihat sangat menyeramkan, sama sekali tidak seperti orang yang akan mati. Ayah berkata bahwa itu karena iblis merasa bahwa ipar bukan ancaman, jadi, ia tidak membunuh saudara ipar tetapi meninggalkan Anda untuk menemaninya. Kemudian ipar laki-laki dilatih dengan rajin, dan pada akhirnya, menemukan cara untuk membunuhnya. Apakah itu seperti itu? Tepat ketika Xia Yuanba selesai berbicara, dia memperhatikan bahwa Yun Ce tiba-tiba terlihat sedih. Dia segera berhenti berbicara, lalu berkata dengan hati-hati, Kakak ipar, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Yun Ce menggelengkan kepalanya, memaksakan diri untuk tertawa, biarkan saya memberitahu Anda tentang masalah ini setelah saya menyelesaikan tugas dalam beberapa tahun mendatang. Petik 2. Xia Yuanba mengangguk dengan bingung. Melihat ekspresi Yun Ce, dia secara naluriah tahu bahwa masalahnya tidak seperti yang terlihat, jadi dia berhenti bertanya. Yuanba, apa yang terjadi dengan kekuatanmu yang dalam? Hanya dalam 2 tahun, bagaimana hal itu meningkat begitu eksplosif? Yun Ce mengarahkan perhatiannya pada Xia Yuanba dan bertanya. Meskipun Jasmine sudah mengatakan kepadanya sejak lama bahwa Xia Yuanba memiliki Vena Surgawi Kaisar Tirani, ia masih secara alami ingin mendengar alasan dari Xia Yuanba secara langsung. Ini, Xia Yuanba menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, sebenarnya, aku juga tidak terlalu mengerti penyebabnya. Petik 2. 2 tahun yang lalu, ketika saya berpikir bahwa ipar laki-laki telah meninggal, saya terutama menyalahkan diri saya sendiri. Setelah saya menangis lama, saya bertekad untuk berhenti menjadi sampah, atau hidup saya yang ditukar dengan saudara ipar ini hanya akan terus menjadi beban bagi orang lain, jadi, saya ingin berlatih sendiri. Saya mendengar bahwa orang-orang dari Divine Phoenix Empire luar biasa, jadi ketika saya berlatih, saya menuju Divine Phoenix Empire. Petik 2. Bagaimana Anda mencapai Divine Phoenix Empire sendirian? Tanya Yun Ce heran. Dari Blue Wind ke Divine Phoenix, bukan hanya perjalanannya yang panjang, itu juga dipenuhi dengan bahaya dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Xia Yuanba hanya berada di alam mendalam dasar saat itu, untuk mencapai kota Phoenix Surgawi hidup-hidup sendirian. Secara teori, itu pada dasarnya tidak mungkin. Xia Yuanba berkata, di jalan di sana, saya bertemu banyak binatang buas yang kejam, dan bahkan kelompok bandit. Kadang-kadang saya tidak dapat menemukan makanan di hutan belantara dan hampir pingsan karena kelaparan. Ketika saya bertemu dengan binatang buas yang dalam, mereka akan merobek saya. Tetapi untuk beberapa alasan, setiap kali ketika saya berada di nafas terakhir saya, tepat ketika saya berpikir bahwa saya akan mati, tubuh saya akan meledak dengan kekuatan yang tidak biasa. Aku akan mengalahkan binatang buas yang dalam dan apa yang tidak, lalu pingsan. Ketika aku bangun, aku akan merasa bahwa kekuatanku yang sangat besar telah meningkat dalam jumlah besar. Yun Ce. Setelah saya menyadari bahwa, ketika saya mencapai Divine Phoenix City, saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk menantang sekte terkenal. Setiap kali saya dipukuli setengah mati, beberapa kali saya jelas benar-benar akan mati, namun saya akan pulih dengan cepat seiring dengan kekuatan saya yang dalam meningkat banyak. Xia Yuanba menggaruk kepalanya, saya juga tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, saya merasa telah berubah menjadi semacam orang aneh. Kemudian, saya dipukuli lagi setengah mati dan dibuang ke reruntuhan di luar kota, tidak sadar untuk waktu yang tampaknya lama. Ketika saya membuka mata saya, seorang lelaki tua. Tepatnya tuan saya saat ini berdiri di samping saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki pembuluh darah yang mendalam yang disebut Vena Surgawi Kaisar Tirani, dan ingin menerima saya sebagai muridnya. Kemudian dia membawa saya kembali ke Absolute Monarch Sanctuary. Setelah itu, saya berkultivasi dengan sekuat tenaga. Anda sudah tahu apa yang terjadi setelahnya. Petik 2. Vena Surgawi Kaisar Tirani. Absolute Monarch Sanctuary juga tahu tentang Divine Veins milik Kaisar Tirani.
Kata Yun Ce heran. Itu benar. Saudara ipar, Anda tahu tentang Vena Surgawi Kaisar Tirani juga. Xia Yuanba membuka matanya lebar-lebar, guru mengatakan bahwa dalam sejarah benua langit yang mendalam, Vena Suci Kaisar Tirani hanya muncul pada 2 orang. Aku yang ketiga, hanya Forgrid Secret Grounds yang tahu, dan mengatakan bahwa aku tidak boleh membicarakan hal ini. Jadi ternyata ipar itu juga tahu tentang itu. Petik 2. Yun Ce terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah tuanmu memberitahu Anda apa bidang tertinggi yang bisa Anda capai di masa depan? Guru tidak membicarakan hal itu. Namun, dia memang menyebutkan bahwa ini hanyalah kebangkitan awal dari Vena Surgawi Kaisar Tiraniku. Ketika telah sepenuhnya terbangun, itu bisa menjadi tak terkalahkan. Bahkan ada kemungkinan menerobos batas dunia ini. Hehehe, meskipun guru tidak akan berbohong, sepertinya sangat sulit dipercaya. Xia Yuanba berkata dengan ekspresi malu-malu. Vena Surgawi Kaisar Tirani, tak terkalahkan, menembus batas dunia ini. Alis Yun Ce melompat dengan kasar. 9 tubuh yang sangat indah dan hati salju mengkilap dari Xia Qingyue. Vena Surgawi Kaisar Tirani Xia Yuanba. Tubuh dan bakat saudara kandung ini. Apa yang sedang terjadi? Sebuah pemikiran keterlaluan terlintas dalam benak Yun Ce. Xia Yuanba dan Xia Qingyue, mereka seolah-olah mereka bukan milik dunia ini. Itu benar, kakak ipar, bagaimana kabar kakak? Kenapa dia tidak datang dengan ipar kali ini? Petik 2. Kakakmu hebat, dia sudah menjadi nyonya muda Frozen Cloud Asgard, dan peringkat teratas dari 7 peri Frozen Cloud. Awalnya saya berpikir bahwa dia akan ikut dengan saya, tetapi pada akhirnya, Nyonya Besar Frozen Cloud Asgard tidak mengizinkannya. Petik 2. Oh, ketika Anda dan Putri Chang Yue menikah, apakah kakak besar marah? Hehe. Petik 2. Mungkin sedikit. Yun Ce menekankan hidungnya. Yun Ce tidak tahu bahwa dalam 2 tahun bahwa ia dan Xia Yuanba telah berpisah, Xia Yuanba tidak pernah sekalipun tersenyum. Bahkan bergabung dengan Absolute Monarch Sanctuary yang bahkan tidak berani dia impikan bahkan tidak memberinya jejak kebahagiaan. Selain berusaha menjadi lebih kuat dengan sekuat tenaga, dia seperti zombie. Apa yang ada dalam tubuh dan jiwanya hanyalah kebencian terhadap dirinya sendiri dan kehausan gila akan kekuatan. Dan dalam satu malam, dia tertawa terbahak-bahak selama 2 tahun penuh. Mereka berdua berbicara sampai malam tiba. Kemudian, mereka berjalan keluar dari halaman bersama, bersiap untuk berjalan-jalan di Phoenix City. Tidak lama setelah keluar, mereka melihat sosok yang mustahil untuk dilewatkan di bawah pohon Phoenix yang dipenuhi dengan bunga-bunga Phoenix yang mekar. Jika tubuh pria cukup menarik, dia akan digambarkan sebagai elegan, sangat tampan, atau bahkan semenarik batu giok, namun tubuh pria ini dapat digambarkan sebagai cantik dan bahkan memikat. Dia berdiri di bawah pohon Phoenix. Jari-jarinya, bahkan lebih lembut daripada jari wanita, menjepit api Phoenix seindah api. Kemeja putihnya yang seperti salju terlihat dengan kelopak bunga Phoenix, dia benar-benar mempesona. Bab 453 petir meraj ekstrim menjatuhkan secara aktif. Orang itu tampaknya, Senior Ji. Petik 2. Xia Yuanba dengan paksa menelan seteguk ludah, menarik Yun Ce, dan bersiap untuk mengambil jalan memutar, tapi dia melihat bahwa setelah berhenti sebentar, Yun Ce tiba-tiba berjalan atas kemauannya sendiri. Ah, kakak ipar, Xia Yuanba tidak memegang erat-erat. Dia menatap kosong saat Yun Ce berjalan menuju Ji Qianrou yang, di matanya, bahkan lebih menakutkan daripada binatang primordial buas. Bau di kota Phoenix ini benar-benar penuh kebencian, perasaan terbakar yang kering dan kasar ini adalah musuh terbesar kulitku yang sempurna. Satu-satunya yang layak disebut cantik, adalah bunga Phoenix yang mempesona ini. Sayang sekali, tidak peduli betapa cantiknya, sekuntum bunga harus layu, sama seperti penampilan saya yang bahkan lebih indah daripada bunga Phoenix ini. Saya akan menjadi tua suatu hari, ini adalah aturan dunia, dan itu akan selamanya kejam. Jangan Anda setuju, Little Cece. Petik 2. 2 kelopak melayang lembut dari jari-jarinya, ketika sosok di bawah pohon Phoenix berbalik, mengungkapkan wajah memikat yang indah dan mata yang beriak yang memandang Yun Ce. Wajah seperti itu dengan ekspresi seperti itu tidak diragukan lagi merupakan senjata pembunuh besar, namun Yun Ce tidak sedikit pun terpengaruh olehnya. Dia bergerak maju dengan ekspresi tak tergoyahkan, Junior Yun Ce, salam Senior Ji, aku berterima kasih pada Senior karena telah berbicara untuk Junior ini. Petik 2. Senior Ji, lengan putih salju Ji Qianrou melayang, saat dia mencambuk rambutnya yang panjang dengan pesona yang tak tertandingi, aku benci orang yang memanggilku paling senior, lihat tampan muda yang bagus ini. Saya juga lebih tua dari Anda pada 600 tahun, bagaimana saya menjadi senior Anda? Jika Anda memanggil saya senior lagi, yang ini sudah akan marah, Anda tahu. Petik 2. Petik 2. Lalu, bagaimana seharusnya junior ini memanggilmu? Petik 2. Ji Qianrou menyipitkan matanya yang centil dan berkata dengan malu-malu, kamu bisa memanggilku Qianrou, atau kamu bisa memanggilku Qian-Qian kecil, Rurou kecil. Jiji kecil juga baik-baik saja, kamu tahu. Petik 2. Meskipun Yun Ce mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya, tenggorokannya sudah berkedut. Dia terdiam lama, menatap karena dia tidak tahu bagaimana menjawab. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, yang ini berbicara untukmu hanya karena yang ini merasa bahwa kamu masih tidak terlalu buruk, kamu tahu. Ji Qianrou menatap dari atas ke bawah, perlahan-lahan menyapu seluruh tubuh Yun Ce, tatapannya genit seperti air, segera menyebabkan Yun Ce merinding.
Dia awalnya ingin berbicara lebih lama dengan Ji Qianrou, tapi dia benar-benar berubah pikiran sekarang, berharap dia bisa lari. Yun Ce dengan cepat berkata, bagaimanapun, junior ini tidak bisa cukup berterima kasih kepada senior Ji untuk mengambil sikap dalam hal ini. Maafkan junior karena bertanya, dalam beberapa tahun ini, memiliki senior Ji, karena sejenis racun katak khusus. Junior akrab dengan obat-obatan, oleh karena itu, saya samar-samar dapat melihat beberapa petunjuk. Saya tidak yakin apakah saya benar. Petik 2. Oh. Ji Qianrou menyipitkan mata dan menatap mata Yun Ce, lalu berkata dengan suara lembut, 200 tahun yang lalu, saya tidak sengaja menemukan kodok jelek. Yang ini paling membenci hal-hal buruk seperti ini, jadi, aku dengan santai menghancurkannya. Saya tidak berharap bahwa saya akan secara tidak sengaja bersentuhan dengan racunnya yang ganas. Ji Qianrou mengulurkan jari-jarinya dan melihat garis hitam yang tidak jelas di ujung jarinya, itu sebabnya, Anda tidak hanya harus tidak melihat hal-hal buruk, Anda bahkan tidak harus menyentuh mereka. Petik 2. Yun Ce berkata, racun yang disebutkan oleh senior Ji adalah sejenis Soul Coiling Thoughts Poison, racun itu melekat pada pikiran, dan hidup dari darah. Dengan demikian, metode reguler sama sekali tidak dapat memaksanya keluar. Tentu saja, berdasarkan kekuatan mendalam senior Ji yang kuat, racun kodok semacam ini tidak akan memiliki konsekuensi yang parah, tetapi itu bukan hanya frustrasi kecil juga. Junior memiliki beberapa kualifikasi detoksifikasi. Pelet detoksifikasi ini mungkin dapat membantu senior Ji. Kata Yun Ce sambil mengeluarkan pelet yang telah dia persiapkan sebelumnya dengan menyuntikkan kekuatan pemurnian Sky Poison Pearl ke dalam pelet. Dia awalnya ingin meletakkannya di tangan Qian Jirou, tetapi setelah melihat telapak tangannya dan berpikir sebentar, dia memilih untuk melemparkannya. Ji Qianrou melambaikan jari-jarinya dan menggenggamnya di antara jari-jarinya. Junior ini akan pergi. Yun Ce menangkupkan tangannya, lalu pergi seolah-olah dia melarikan diri. Pelet di tangannya berwarna hijau seperti batu giok. Hanya dengan memegangnya, seluruh tubuh akan merasakan aura kesegaran yang menusuk tulang. Ji Qianrou melirik pandangan Yun Ce dengan mata sipit, mengendus pelet, lalu membuka bibirnya dengan ringan, dan meletakkannya di mulutnya. Bersama dengan Xia Yuanba, dia berjalan-jalan di Phoenix City. Yun Ce mendengarkannya berbicara tentang hal-hal seperti Absolute Monarch Sanctuary. Setelah kembali ke halaman, kegelapan benar-benar menyelimuti lingkungan mereka. Kamar guru spiritual Guchang benar-benar gelap, ia tampaknya sedang beristirahat. Yun Ce kembali ke kamarnya. Saat menutup pintu, alisnya berkedut, dan dia merasakan perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Seseorang ada di kamar. Kembali di benua Azure Cloud, dia diburu siang dan malam, dia telah lama mengembangkan kemampuan anti perburuan yang sangat abnormal. Dia bisa tahu dengan sekilas apakah di mana saja dia disentuh setelah dia pergi. Pada akhirnya, dia bahkan tidak perlu melihat perbedaannya, tetapi instingnya bisa mendeteksi gangguan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh mata telanjangnya. Yun Ce menjadi waspada. Ini adalah area tamu Phoenix City, orang luar tidak bisa begitu saja masuk, bahkan seorang murid Phoenix tidak akan bisa. Hanya dirinya sendiri, Xia Yuanba, dan guru spiritual Guchang yang tinggal di sini. Dia telah pergi bersama dengan Xia Yuanba dan guru spiritual Guchang tidak punya alasan untuk berjalan melalui daerah ini. Siapa sebenarnya yang datang? Alis Yun Ce tenggelam. Pandangannya menyapu setiap sudut dan celah ruangan dengan saksama, tetapi dia tidak menemukan jejak yang membangkitkan perhatiannya. Setelah merenung sebentar, dia berjalan ke samping tempat tidur. Tepat ketika dia ingin berbaring, tatapannya tiba-tiba jatuh ke bantal. Dia mengulurkan tangan, dan dengan cepat memindahkan bantal itu. Di bawah bantal itu mengejutkan seikat hijau. Ini. Yun Ce 100% yakin bahwa strip giok tidak ada di sana sebelumnya. Karena setelah memilih kamar dengan Xia Yuanba, dia dengan hati-hati memeriksa tempat tidur dengan sengaja. Yun Ce mengerutkan alisnya, langsung meraih untuk mengambil strip giok, lalu dengan hati-hati membukanya. Mengikuti pembukaan potongan pertama giok, 3 kata yang sangat berbeda bersinar ke mata Yun Ce. Petir Merage Ekstrim. Extreme Merage Lightning. Yun Ce berteriak pelan. Ini sebenarnya Extreme Merage Lightning, pusaka keluarga Hua Minghai yang memiliki reputasi keterampilan gerakan mendalam nomor 1 mendalam Sky. Orang yang pernah ke sini adalah Hua Minghai. Bagaimana dia tahu di ruangan mana aku menemukan saya? Dan mengapa dia meletakkan strip giok ini dengan Extreme Merage Lightning tercetak di sini? Kekuatan mendalam Hua Minghai hanya pada tahap akhir dari alam mendalam langit, tetapi dengan petir Merage Ekstrim ini, ia menjadi benua bandit suci hantu Merage Bandit yang sangat terkenal. Dia bahkan bisa dengan aman melewati Divine Phoenix Sect, dan bahkan beberapa tuan yang bertindak bersama tidak bisa menyentuh sudut bajunya. Bahkan bisa dikatakan bahwa, Extreme Merage Lightning, membuat mulut Yun Ce berair. Namun, ketika dia menyelamatkan Ru Xiaoya dan menyatakan ketertarikannya pada Hua Minghai, dia ditolak. Itu karena keterampilan itu adalah keterampilan suci keluarga Huanya, itu tidak akan pernah bisa diteruskan kepada orang luar. Hua Minghai bahkan mengatakan bahwa selain permintaan itu, dia akan menyerah pada permintaan lainnya. Tapi sekarang, strip batu giok yang dicetak dengan cahaya Merage Ekstrim telah muncul di tempat ini. Sepertinya orang bernama Hua Minghai ini ingin kamu berutang budi padanya. Jasmine berkata dengan tidak antusias. Yun Ce telah menyaksikan kekuatan petir Merage Ekstrim dengan kedua matanya sendiri, dan itu tepat sebelum dia sekarang. Namun, setelah membalik strip giok pertama, Yun Ce tidak terus melihat lebih jauh. Setelah menyelamatkan Ru Xiaoya, Hua Minghai malu,
namun bertekad menolak permintaan Yun Ce untuk berlatih petir Mirage Extreme. Hanya beberapa hari telah berlalu, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Tidak hanya dia tidak mengirimkannya secara langsung, itu dikirim tanpa pesan. Apa yang dikatakan Jasmine tidak salah, jika dia benar-benar mempelajari Extreme Mirage Lightning begitu saja, maka, dia akan berutang budi kepada Hua Minghai. Dan niat Hua Minghai untuk mengambil inisiatif mengirim Extreme Mirage Lightning, adalah untuk membuat Yun Ce berutang budi padanya. Sepertinya setelah melihat penampilanku di turnamen ranking 7 bangsa, dia ingin meminjam kekuatanku untuk membantunya mencapai semacam tujuan. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri. Lalu mengapa dia tidak memberikannya kepadamu secara pribadi? Kata Jasmine. Yun Ce berkata dengan tergesa-gesa, pertama, kekuatan saya saat ini tidak cukup. Apa yang dia perhatikan, adalah potensi saya, dia percaya bahwa saya akan memiliki kekuatan yang cukup di masa depan. Kedua, dia merasa bahwa saya pasti akan menolak jika dia berbicara langsung kepada saya, jadi, dia memilih metode ini, untuk secara langsung mengirim umpan besar tanpa meminta apapun. Jika saya tidak bisa menahan umpan dan mengolah Extreme Mirage Lightning, maka saya akan berutang budi besar padanya. Ketika saatnya tiba, saya tidak akan bisa menolaknya. Cara lain untuk melihatnya adalah jika saya menggunakan petir Mirage Extreme ini, orang lain akan berpikir bahwa saya berasal dari keluarga Hua. Petik 2. Jika itu masalahnya, kamu sepertinya sudah tahu motifnya. Petik 2. Lebih atau kurang, Yun Ce berkata, keluarga Hua Minghai dihancurkan oleh Sun Moon Divine Hall. Berdasarkan kemampuan Hua Minghai, baginya untuk mempertahankan hidupnya bukanlah masalah, tetapi membalas dendam adalah hal yang mustahil. Karena itu, dia ingin meminjam kekuatanku setelah aku menjadi cukup kuat. Namun, semua orang takut Sun Moon Divine Hall. Mereka adalah tempat suci yang terpenting. Tidak hanya itu, saya tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Hua Minghai tidak akan begitu naif untuk berpikir bahwa hanya petir Mirage Extreme akan membuat saya mengambil tindakan. Apa yang ingin ia capai? Atau haruskah saya katakan, dari mana datangnya kepastiannya? Petik 2. Lalu, apakah Anda ingin mengolahnya? Petir Mirage Extreme ini tidak akan terlalu memengaruhi kemampuan bertarung Anda, tetapi dalam hal bepergian atau melarikan diri, itu akan sangat kuat. Di benua ini, tidak akan berlebihan untuk menyebutnya keterampilan gerakan mendalam yang terkuat. Petik 2. Yun Ce merenung sebentar, tetapi akhirnya menutup strip giok, dan menyimpannya di Sky Poison Pearl, meskipun sangat menarik. Sebelum waktu berikutnya saya bertemu Hua Minghai, saya lebih baik tidak mengolahnya. Mari kita tidak peduli dengan masalah ini, saya harus naik ke Bahtera Primordial Mendalam yang misterius besok pagi. Tapi saya tetap merasa bahwa perjalanan ini akan datang dengan banyak risiko. Primordial Mendalam Ark adalah tempat terbaik bagi Divine Phoenix Sect untuk menyerang saya. Petik 2. Jika kamu mundur saat kamu merasakan risiko, maka jangan pernah berpikir untuk melakukan terobosan. Kamu juga tidak akan sekuat kamu sekarang. Jasmine berkata dengan dingin, tabut primordial mendalam adalah satu-satunya hal di benua yang menarik minat saya. Anda harus membawa saya ke atas. Berdasarkan kekuatan rohku, aku mungkin bisa mengetahui rahasia itu dalam sekejap. Petik 2. Oke, Yun Ce bibirnya bengkok, untuk meningkatkan kemungkinan bertahan hidup, saya perlu merevitalisasi dengan tidur. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Divine Phoenix Sect. Sekte Master. Petik 2. Feng Feiyan melayang sepanjang malam dan mendarat di belakang Feng Hengkong. Feng Hengkong berbalik, wajahnya tenang, dengan kegelapan yang tidak jelas. Dia menghadapi Feng Feiyan. Menggunakan suara yang sangat rendah, dia berkata, kenaikan besok ke Primordial Mendalam Ark adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Yun Ce, apakah Anda mengerti niat kami? Alis Feng Feiyan berkedut, lalu mengangguk pelan, aku bahkan berpikir bahwa Sekte Master akan menyisakan Yun Ce. Yun Ce ini pasti tidak bisa selamat, terutama ketika masa depannya akan membawa siapa yang tahu bahaya seperti apa. Sekte Master, Anda bisa santai. Saya akan mengatur agar orang-orang mengambil tindakan selama kenaikan besok ke Primordial Mendalam Ark. Berdasarkan hukum ruang khusus dari Primordial Mendalam Ark, tidak akan ada jejak yang tersisa setelah membunuh Yun Ce. Atau, aku bisa melakukannya sendiri. Feng Hengkong mengangguk. Sekte Master, apakah Suir akan naik ke Bahtera Mendalam Primordial juga besok? Feng Feiyan bertanya. Itu benar, Ark Mendalam Primordial muncul sekali setiap 300 tahun, melewatkan kesempatan ini berarti menunggu 300 tahun lagi. Saya pasti akan membawa Suir untuk pengalaman ini. Suir sendiri juga memiliki ketertarikan pada Ark Mendalam Primordial. Meskipun Ark Primordial Mendalam misterius dan aneh, itu masih tidak terlalu berbahaya. Selain itu, semua penatua juga akan hadir. Feng Hengkong menambahkan. Feng Feiyan mengangguk, berharap akan ada hadiah untuk perjalanan ke Bahtera Besar besok. Jika Sekte Master tidak memiliki hal lain, saya akan mengambil cuti saya. Petik 2. Saat suara Feng Feiyan jatuh, bayangannya perlahan menghilang ke dalam malam juga. Bab 454 memasuki tabut primordial mendalam. Hari ini adalah hari pertama setelah berakhirnya turnamen peringkat 7 bangsa. Hari itu baru saja menyingsing, tetapi Divine Phoenix City sudah menjadi medan suara yang riuh. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas, menyaksikan siluet hitam kolosal di atas cakrawala. Hari ini adalah hari terakhir Ark Mendalam Primordial akan berhenti di Divine Phoenix City, dan juga satu-satunya hari Bahtera akan terbuka. Yun Ce bermeditasi sepanjang malam. Di pagi hari,
Ketika dia berjalan keluar dari kamarnya pada waktu yang dijadwalkan, Gu Chang dan Xia Yuanba sudah menunggu. Ketika mereka mendengar Yun Ce berjalan keluar, mereka berbalik pada saat yang sama. Xia Yuanba dengan cepat berjalan, kakak ipar, saya baru saja akan pergi dan memanggil Anda. Tabut mendalam primordial akan terbuka dalam waktu sekitar 15 menit, orang-orang dari Divine Phoenix Sekte sudah naik. Petik 2. Ini tentang waktu. Ayo naik, guru spiritual Gu Chang berkata perlahan. Dia mengayunkan kocokan ekor kuda di tangannya, dan seketika, siklon energi mendalam selebar 5 kaki secara bersamaan muncul di bawah kaki Yun Ce dan Xia Yuanba. Sebelum Yun Ce bisa berbicara, topan sudah mulai berputar, membawa tubuh Yun Ce saat terbang dengan cepat dalam garis lurus. Pada saat dia bereaksi, tubuhnya sudah 300 meter ke udara. Konsep macam apa itu 60.000 meter? Ketinggian awan biasa hanya sekitar 1 atau 2.000 meter. Tubuh Yun Ce naik ke atas dalam garis lurus, dengan cepat melewati lapisan demi lapisan awan saat angin di samping telinganya bersiul seperti gemuruh guntur. Yun Ce ingin berbicara, tetapi begitu dia membuka mulutnya, aliran udara yang mengamuk dengan keras mengalir ke mulutnya, membuatnya tidak dapat melakukan apapun kecuali dengan patuh menutup mulutnya. Meskipun alam mendalam langit dan alam mendalam kaisar mampu memanfaatkan teknik mengapung mendalam, ketinggian 60.000 meter adalah sesuatu yang mereka benar-benar tidak dapat capai. Untuk mencapai ketinggian ini, setidaknya seseorang harus berada pada kekuatan mendalam tingkat Overlord. Dan bagi seorang raja yang sangat kuat, sebenarnya tidak banyak. Itu tidak akan menjadi masalah untuk membawa beberapa ribu orang, apalagi membawa Yun Ce dan Xia Yuanba. Akhirnya, setelah melewati lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya, suara angin di samping telinganya mulai mereda. Yun Ce mengangkat kepalanya. Jarak antara dia dan ark mendalam primordial yang sangat besar adalah kurang dari 300 meter. Sejauh mata memandang, tabut besar itu begitu besar sehingga bahkan tidak bisa melihat perbatasannya. Warnanya juga bukan warna abu-abu kusam yang bisa dilihat dari bawah, tapi jelas semacam warna merah tua. Pada saat ini, hanya rentang waktu singkat 100 napas telah berlalu. Perjalanan 60.000 meter dalam 100 napas, ini jauh lebih cepat daripada kecepatan Yun Ce di darat. Tempat yang dibawa oleh Spiritual Master Gu Chang adalah salah satu sisi dari tabut mendalam primordial. Ketika ketiganya tiba, hanya 20-30 orang yang berhenti di tempat ini. Di antara orang-orang ini, Ji Qianrou dan Ling Kun hadir, serta 3 orang dari Black Fian Nation. Termasuk di antara orang-orang ini adalah seorang Tyrant, setengah langkah ke Tyrant, dan seorang praktisi muda yang mendalam. 3 dari Black Fian Nation adalah semua tokoh puncak di antara generasi mereka, tetapi orang-orang di sekitar mereka semua berasal dari Divine Phoenix Sekte dan Sacred Grounds, jadi ekspresi mereka terutama dilindungi, mereka bahkan tidak berani bernafas. Terlepas dari orang-orang ini, semua orang berasal dari Divine Phoenix Sect. Yun Ce melihat Feng Hengkong, Feng Feiyan, Feng Ximing. Dan di samping Feng Hengkong, masih berdiri batu giok Phoenix yang dilapisi Feng Suir. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk datang menjelajahi ark mendalam primordial secara alami ada dengan kedudukan dan kekuatan yang sangat tinggi di Divine Phoenix Sect. Dari 20 orang aneh ini, selain Feng Suir yang tidak memiliki aura, setiap orang melepaskan aura Tyrant Realm. Beberapa puluhan pembangkit tenaga listrik Tyrant melayang di udara bersama. Perasaan menindas yang muncul sebagai akibatnya sangat menakutkan, bahkan udara sudah benar-benar berhenti bersirkulasi. Master Spiritual Gu Chang telah tiba, sehingga Feng Hengkong dan rekan-rekan berjalan menghampiri dan memberi hormat, tetapi kepada Yun Ce, mereka hanya meliriknya sebentar. Tatapan Xia Yuanba menyapu area saat dia berbicara di sebelah telinga Yun Ce, guru telah memasuki ark mendalam primordial sebelumnya. Dari apa yang saya dengar yang guru katakan, jumlah maksimum orang yang dapat memasuki ark mendalam primordial adalah 36. Setiap kali, di samping Four Great Sacred Grounds, yang masuk pada dasarnya adalah semua anggota inti Divine Phoenix Sect. Termasuk kami, 35 orang telah tiba. Harus ada 1 orang lagi. Petik 2. Ini Ye Xinghan, kata Yun Ce langsung. Yun Ce mengangkat kepalanya, dan melihat tabut mendalam yang sangat besar di depan matanya. Dengan penglihatannya saat ini, ia tidak mampu melihat pinggiran ke atas, bawah, kiri, atau kanan tabut besar. Bidang aura tidak berwarna dan tidak berbentuk melayang di atas permukaan tabut besar. Setelah indera spiritual Yun Ce menyentuh bidang aura ini, itu akan benar-benar terputus, membuatnya tidak dapat merasakan sedikit pun aktivitas di dalam bahtera yang mendalam. Dan tepat di depan garis pandangannya, sebuah pintu ada secara mengesankan di permukaan tabut besar. Pintu ini lebarnya 15 meter, dan jejak cahaya yang dalam melintas di permukaan pintu, berkedip-kedip. Kedipan segel energi yang mendalam ini tampaknya menunjukkan bahwa itu akan menghilang. Tatapan semua orang juga terfokus pada jejak mendalam yang berkedip ini. Pada saat ini, suara siklon bersiul datang dari kejauhan. Huff, baru saja tiba, betapa sombongnya. Feng Ximing mendengus dingin saat ekspresi jijik melintas di wajahnya. Semburan udara melonjak ke atas, dan bayangan pria kemudian melayang ke bawah, justru Ye Xinghan. Namun, dia tidak tiba sendirian. Dia ditemani oleh 2 wanita menggoda di sampingnya, satu menempel di sebelah kiri dan satunya lagi menempel di kanan dadanya. Pakaian kedua wanita itu berbeda dari hari sebelumnya, berpakaian merah menyala hingga bagian tengah dada mereka dengan bagian bawah nyaris menutupi pantatnya, dan gerakan sedikit pun menunjukkan segalanya. Meskipun semua orang yang hadir adalah ahli tingkat Overlord yang luar biasa, ekspresi mereka masih menjadi tidak wajar. Hehe. Sepertinya semua orang ada di sini.
Tuan muda ini cukup sehat tadi malam dan tanpa sadar lupa waktu. Saya harap semua orang tidak tersinggung. Ye Xinghan memeluk kedua wanita itu, turun dari topan, dan melenggang. Tatapannya melewati semua orang ketika dia melihat pintu ark mendalam, sepertinya pintu bahtera yang dalam ini akan terbuka. Petik 2. Jika ada orang lain yang berani menjadi sombong, kasar, dan merendahkan ini, Divine Phoenix Sekte akan meledak sejak lama. Tapi orang ini adalah Tuan Balai Muda Sun Moon Divine Hall. Bahkan jika Divine Phoenix Sekte membencinya dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani menegurnya. Feng Hengkong mengangguk, Tuan Muda Hall Ye tepat pada waktunya. Hanya dalam beberapa napas lagi, pintu ark yang mendalam akan. Oh, petik 2. Sebelum Feng Hengkong selesai berbicara, segel yang dalam di pintu bahtera tiba-tiba berhenti berkedip, dan kemudian perlahan menghilang. Pintu ark mendalam yang selalu tertutup perlahan dibuka pada saat ini dengan suara berderit yang sangat menusuk telinga. Itu terbuka. Xia Yuanba memanggil. Mereka yang mengunjungi ark mendalam primordial untuk pertama kalinya semua menahan napas, dan mata mereka terbelalak. Pintu ke primordial mendalam ark dibuka sangat lambat, dan beberapa lusin nafas waktu berlalu sebelum pintu terbuka sepenuhnya. Pusaran hitam legam yang tak tertandingi terbentang di belakang pintu, berputar cepat seperti pusaran laut. Itu pusaran air ruang untuk memasuki bahtera yang mendalam. Setelah masuk, Anda akan dikirim ke lokasi tetap dalam tabut mendalam. Hanya saja, ark mendalam primordial terlalu besar, dan interiornya sangat kusut dan rumit. Setelah bertahun-tahun, kami masih tidak dapat menentukan di mana lokasi kami dikirim sebenarnya berada di dalam bahtera yang mendalam. Guru spiritual Guchang menjelaskan kepada Xia Yuanba dan Yun Che. Karena sudah dibuka, ayo masuk. Ye Xinghan tertawa terbahak-bahak. Dengan enggan memperhatikan semua orang, dia mendekat ke kedua wanita itu dan berjalan ke pintu masuk tabut besar. Menyaksikan sikapnya, ekspresi orang-orang dari Divine Phoenix Sect segera berubah. Feng Ximing mengerutkan kening, dan berkata, Tuan Muda Hall Ye, berhenti. Petik 2. Langkah Ye Xinghan berhenti. Dia menyandarkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi malas, apakah Pangeran Phoenix Suci memiliki sesuatu untuk diperintahkan? Aku tidak berani memerintah. Feng Ximing mengepalkan giginya, dan berkata, aku hanya ingin memastikan, apakah Tuan Balai Muda berencana membawa kedua wanita ini juga? Tentu saja. Ye Xinghan menyipitkan matanya, tapi mereka bukan, dua wanita, mereka adalah selirku, Yueji dan Meiji. Apakah, kau, mengerti, itu? Petik 2. Beberapa kata terakhir Ye Xinghan membawa suasana jengkel yang jelas. Feng Ximing mengerutkan alisnya dengan kasar, tepat ketika dia akan berbicara lagi. Dia mendengar Feng Feiyan mendengus ringan dan berkata, Tuan Muda Hall Ye harus tahu bahwa hanya total 36 orang yang dapat memasuki bahtera mendalam primordial. Orang-orang yang mungkin masuk sudah diputuskan, ini bukan tempat yang bisa kamu masuki hanya karena kamu mau. Tuan Muda Hall Ye termasuk dalam 36 orang ini, tetapi dua wanita muda ini yang dibawa Tuan Balai Muda Ye tidak termasuk dalam undangan Divine Phoenix Sekte kami. Petik 2. Gagasan yang diungkapkan dalam kata-kata Feng Feiyan sangat jelas, tetapi bagaimana bisa orang gila seperti Ye Xinghan menjadi seseorang yang mengikuti aturan? Matanya sipit ketika dia berkata dengan senyum menyipit, bagaimana jika tuan muda ini harus membawa mereka? Setelah kata-kata Ye Xinghan yang kasar dan tidak masuk akal dipenuhi dengan ancaman muncul, kulit Feng Feiyan tiba-tiba berdiri kaku, tidak yakin bagaimana harus menjawab untuk sementara waktu. Pada saat ini, tawa lembut dan lembut terdengar, ya ampun, Han-Han kecil ingin membawa kedua wanita ini, namun pihak lain tidak ingin Han-Han kecil membawa kedua wanita ini. Masalah ini tidak bisa lebih sederhana. Bunuh kedua wanita ini, bukankah itu menyelesaikan masalah ini sepenuhnya? Hahaha. Tawa lembut ini yang bahkan lebih memesona daripada tawa seorang wanita sebenarnya menyebabkan semua orang menggigil tanpa sadar. Ekspresi Ye Xinghan menjadi sangat mendung, Ji Qianrou, kau berani. Hoh, jari Ji Qianrou menempel ke atas, dan sudut alisnya menekuk, makna Han-Han kecil adalah bahwa orang lain tidak akan berani melakukannya. Ye Xinghan sangat angkuh, dan Ji Qianrou bahkan lebih dari seseorang yang bahkan tidak menempatkan kaisar di matanya. Jika dua orang ini benar-benar terlibat dalam konflik, Divine Phoenix Sekte masih akan menjadi yang paling sial pada akhirnya, untuk mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa ini adalah momen paling penting dari pembukaan ark mendalam. Feng Hengkong menghela nafas berat, lalu berkata, dua tamu tanah suci kami yang terhormat, pintu masuk ke bahtera yang dalam sudah dibuka, ini sama sekali bukan waktu untuk berdebat dan membuang-buang waktu. Ciran, Yanmu, kalian berdua tetap di luar. Petik 2. Feng Ciran dan Feng Yanmu Feng Hengkong berbicara tentang berjalan keluar dari kerumunan Divine Phoenix Sect. Meskipun ekspresi mereka redup dan mereka tidak punya pilihan lain, mengenai Ye Xinghan, mereka berani marah, tetapi tidak berani menyuarakannya. Hahaha, Divine Phoenix Sekte Master benar-benar berpikiran luas, adil, dan masuk akal. Junior ini tidak bisa cukup berterima kasih pada Sect Master. Yueji, Meiji, cepat berterima kasih pada Divine Phoenix Sect Master. Petik 2. Itu tidak perlu. Feng Hengkong mengangkat tangannya, menekan rasa jijik di hatinya dengan upaya keras, pintu bahtera sudah terbuka, semua orang harus masuk. Petik 2. Itu wajar bahwa pemimpin Sekte Surgawi Phoenix masuk terlebih dahulu. Ye Xinghan mengambil sikap minta maaf. Feng Hengkong tidak mengatakan apa-apa lagi, dan memasuki bahtera yang dalam dengan Feng Shuir. Begitu kedua tubuh mereka menyentuh pusaran ruang, mereka menghilang sepenuhnya. Ye Xinghan,
Yue Ji, dan Mei Ji mengikuti di belakang mereka, dan sisa orang-orang dari Divine Phoenix Sekte masuk setelah itu. Ji Qianrou berjalan melewati Yun Ce. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti, dan dia mengulurkan jari-jarinya yang putih bersih ke arah Yun Ce saat dia berkata dengan muram, "Cece kecil, aku berutang budi padamu." Petik 2. Setelah dia berbicara, dia tersenyum dengan kagum dan melangkah ke pusaran air ruang. Berutang budi padamu. Xia Yuanba menatap Yun Ce dengan mata terbelalak. Kakak ipar, apa maksudnya? Ini hanya masalah sepele, mari kita masuk. Petik 2. Iya. Yun Ce dan Xia Yuanba adalah dua orang terakhir yang masuk. Begitu mereka menyentuh pusaran air ruang, kekuatan menarik yang sangat besar menyapa mereka secara langsung. Selanjutnya, pikiran mereka berputar pusing dari kekuatan merobek ruang yang menakutkan. Sama seperti Yun Ce akan menggunakan energi yang mendalam untuk menahan kekuatan merobek ruang, bidang cahaya tiba-tiba melintas di depan matanya. Bab 455 Ruang Misterius. Ini adalah bagian dalam ark primordial mendalam, tetapi bukan hanya itu bukan gelap, itu sebenarnya sangat cerah. Yun Ce mendongak dan tak bisa berkata-kata, karena di depan matanya adalah menakjubkan padang rumput hijau yang tak ada habisnya, sejauh yang bisa dia lihat. Ujung padang rumput menyatu dengan langit yang gelap. Wow, persis sama dengan yang dikatakan Tuan. Ini adalah pertama kalinya Xia Yuanba di sini dan wajahnya penuh kejutan. Dia berseru tak terkendali, guru telah mengatakan bahwa ada hukum spasial khusus dalam tabut mendalam primordial, bahwa itu adalah dunia tersendiri. Melihatnya dari sini, tidak ada yang akan berpikir bahwa ini sebenarnya adalah bagian dalam bahtera yang mendalam. Petik 2. Dunia bagi dirinya sendiri. Wajah Yun Ce mengungkapkan keterkejutan. Pada saat yang sama, suara Jasmine muncul di benaknya, seperti yang diharapkan, hukum spasial di pedalaman benar-benar berbeda dari dunia luar. Sepertinya jumlah ruang sebenarnya di interior sebenarnya jauh, jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Atau, itu bisa lebih besar dari seluruh benua langit yang mendalam beberapa kali. Bahkan puluhan juta kali adalah mungkin. Yun Ce. Seluruh padang rumput itu datar sekali, ujung-ujungnya tidak bisa dilihat. Satu-satunya fitur yang menarik perhatian adalah formasi mendalam selebar 3 meter yang berkedip dengan cahaya merah tidak jauh. Feng Hengkong dan banyak penatua Dewa Phoenix Sekte lainnya mengelilingi formasi yang mendalam, tampaknya sangat berhati-hati. Sepertinya jumlah ruang sebenarnya di interior sebenarnya jauh, jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Atau, itu bisa lebih besar dari seluruh benua langit yang mendalam beberapa kali. Bahkan puluhan juta kali adalah mungkin. Yun Ce. Seluruh padang rumput itu datar sekali, ujung-ujungnya tidak bisa dilihat. Satu-satunya fitur yang menarik perhatian adalah formasi mendalam selebar 3 meter yang berkedip dengan cahaya merah tidak jauh. Feng Hengkong dan banyak penatua Dewa Phoenix Sekte lainnya mengelilingi formasi yang mendalam, tampaknya sangat berhati-hati. Hukum tata ruang di tempat ini benar-benar aneh, di benua langit yang mendalam, jika tidak tersentuh, kekuatan mendalam yang mendalam dari bentuk ruang ini hanya akan berkurang sekitar setengah dalam 10.000 tahun. Namun formasi mendalam spasial yang ditinggalkan oleh generasi ayah kerajaan kita telah melemah sekitar 80% hanya dalam 300 tahun. Feng Hengkong mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Namun, kekuatan yang tersisa masih cukup untuk membawa kami ke daerah di mana eksplorasi terakhir berhenti. Feng Feiyan menarik tangannya kembali dari pancaran formasi yang dalam dan berkata dengan tenang. Primordial mendalam ark terlalu humongous, singkat 24 jam tidak cukup untuk mengeksplorasi sepenuhnya. Dengan demikian, setelah setiap penjelajahan, Divine Phoenix Sekte akan meninggalkan formasi mendalam spasial. Ketika primordial mendalam-mendalam dibuka lagi, mereka bisa langsung menggunakan formasi mendalam untuk mengangkut diri mereka ke tempat mereka tinggalkan. Perkuat formasi awal yang mendalam terlebih dahulu, baru kita bisa mulai. Feng Hengkong berkata dengan tegas. Iya nih. 20 ditambah Tuan Divine Phoenix Sekte semua mengambil tindakan pada saat yang sama, menyalurkan energi yang mendalam ke dalam formasi yang mendalam. Sangat cepat, cahaya redup dari formasi mendalam semakin dalam. Setelah formasi mendalam diperkuat, Feng Hengkong berbalik dan berkata, para tamu dari tempat suci dan 6 bangsa, apakah Anda ingin melanjutkan untuk menjelajahi interior primordial mendalam ark bersama-sama? Eksplorasi generasi sebelumnya telah mencapai sekitar 15.000 km. Meskipun tidak ada keuntungan pada akhirnya, siapa yang mengatakan bahwa tidak akan ada terobosan kali ini, bagi kita untuk menemukan barang primordial mistik. Semakin dalam, semakin berbahaya. 15.000 km, akan ada Terran Profound Beast mengamuk, itu akan penuh bahaya, dan kekuatan satu orang mungkin tidak dapat mengatasi beberapa kendala, kerja tim akan dibutuhkan. Mereka yang ingin melanjutkan bersama, silakan masukkan formasi yang mendalam ini, mereka yang ingin melanjutkan dengan bebas, jangan ragu untuk melakukannya. Tapi, suara Feng Hengkong berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan lemah, mereka yang bahkan bukan Tuan bisa lupakan saja, memasuki formasi yang dalam ini sama dengan mencari mati. Petik 2. Di antara 36 orang yang hadir, hanya ada 5 dengan kekuatan mendalam di bawah kekuatan Overlord, Yun Ce adalah 1, 2 adalah praktisi yang mendalam dari Black Fian Nation, dan 2 lainnya adalah Yue Ji dan Mei Ji yang dibawa Ye Xinghan. Primordial Deep Ark hanya muncul sekali setiap 300 tahun. Karena mereka sudah masuk, tentu saja mereka akan memilih untuk bekerja sama untuk mengeksplorasi lebih jauh. Guru spiritual Guchang berbalik dan bertanya, Yuanba, apakah Anda ingin ikut dengan guru? Namun Xia Yuanba menggelengkan kepalanya, tidak perlu, Tuan.
Alasan mengapa murid mengikuti guru naik ke bahtera yang dalam kali ini hanya untuk membuka mata dan bukan karena alasan yang ambisius. Jadi, saya tidak akan mengikuti Anda. Kakak ipar dan saya hanya akan bersenang-senang. Petik 2. Dengan Yun Ce di sekitar, Guchang sudah tahu bahwa Xia Yuanba akan memberikan jawaban seperti itu. Dia perlahan-lahan mengangguk, itu bagus juga. Namun, meskipun binatang buas yang dalam di sekitarnya tidak mengancam dan lingkungannya tidak terlalu berbahaya, dunia ini masih luar biasa. Tidak ada yang bisa memprediksi di mana bahaya akan bersembunyi, jadi Anda masih harus berhati-hati. Petik 2. Juga, kamu harus mengingat apa yang guru katakan berulang kali sebelumnya. Begitu pintu primordial mendalam Ark dibuka, itu menandai jam 24 sebelum bahtera yang mendalam menghilang. Ketika mendekati jam 24, seluruh ruang dalam bahtera yang dalam akan mulai bergetar. Ketika Anda merasakan ruang bergetar, Anda harus berada di area seluas mungkin. Dengan begitu, pada jam ke-24, Anda akan dipaksa keluar dari dunia bahtera yang dalam. Namun, jika Anda berada di area tertutup seperti gua, ngarai, rumah, menara atau area semacam itu, Anda tidak akan dilepaskan dari bahtera yang dalam dan akan menghilang dengan bahtera. Yang berarti Anda akan mati. Sejak penampakan tabut mendalam primordial, ada lebih dari 10 dari generasi sebelumnya yang telah bertemu dengan nasib buruk seperti itu, jiwa mereka padam sepenuhnya. Ingatlah ini. Petik 2. Aku mengerti, Tuan. Xia Yuanba mengangguk, lalu bertanya, hanya saja murid ini tidak mengerti, mengapa orang tidak akan dikeluarkan dari bahtera yang dalam di lokasi yang disegel. Karena di daerah ini, setiap bidang tanah, setiap bidang batu sangat keras. Selain itu, mereka mengandung undang-undang atribut bumi yang sangat menakutkan. Guru spiritual Guchang mengulurkan tangannya, mengisap batu seukuran kepalan tangan dan meletakkannya di tangan Xia Yuanba. Yuanba, coba hancurkan. Petik 2. Oh, berdasarkan kekuatan Xia Yuanba saat ini sebagai overlord tingkat menengah, belum lagi menyebutkan sepotong batu, ia mampu dengan mudah mencubit sepotong besi yang mendalam menjadi bubuk. Berat batu di tangannya terasa tidak berbeda dengan batu biasa. Dia mengangkat batu itu dan dengan kuat menggenggamnya. Setelah itu, wajahnya memperlihatkan keterkejutannya, karena batu di tangannya, belum lagi pecah berkeping-keping, bahkan tidak ada jejak deformasi. Xia Yuanba menempatkan batu di tangan kirinya. Dia membuka telapak tangannya, lalu menarik napas, mengepalkan tangan kanannya, dan menabraknya dengan keras. Celepuk. Setengah dari wajah Xia Yuanba berkerut, meringis kesakitan. Batu di tangannya telah jatuh. Tidak rusak sedikit pun. Batu macam apa ini? Bagaimana ini sangat sulit? Xia Yuanba menjentikkan pergelangan tangannya dan berkata dengan wajah penuh kejutan. Yun Ce berdiri di samping Xia Yuanba, mendengarkan percakapan pasangan master murid. Melihat tindakan Xia Yuanba, dia juga mengungkapkan wajah kaget. Dalam banyak hipotesis, tabut mendalam primordial ini sangat mungkin merupakan bahtera yang mendalam sejak zaman Dewa Sejati primordial, dan karenanya merupakan item dari era Dewa Sejati. Jadi walaupun itu hanya batu kecil-kecil, itu sama sekali tidak sederhana. Apapun dari tempat ini lebih tahan lama daripada yang bisa Anda bayangkan. Bahkan jika Anda menggunakan semua kekuatan Anda, pada dasarnya Anda tidak akan dapat menghancurkan bahkan sepotong batu yang paling biasa, apalagi tembok batu atau semacamnya. Guru spiritual Guchang berkata dengan tidak tergesa-gesa, karena benda-benda di daerah ini mampu membelokkan kekuatan yang sangat besar, secara alami ia akan dapat menangkis hembusan angin yang sangat besar. Jika Anda masih berada di daerah yang tertutup rapat setelah 24 jam, maka hembusan angin yang akan mengeluarkan kami dari bahtera yang dalam akan diisolasi dari Anda juga. Tidak akan ada jalan keluar, dan Anda akan dimakamkan di sini selamanya, bersama dengan hilangnya ark mendalam primordial. Petik 2. Oh, saya mengerti. Xia Yuanba melirik batu di bawah kakinya dengan rasa takut yang tersisa, lalu mengangguk dengan serius. Supaya aman, Yuanba, ambil ini. Guru spiritual Guchang mengeluarkan liontin batu giok, lalu menggantungnya di leher Xia Yuanba. Tuan, apa ini? Xia Yuanba bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah batu giok formasi mendalam yang dibuat berdasarkan hukum tata ruang arkordial mendalam ark. Dalam bahtera yang mendalam, jika bertemu dengan bahaya fatal, atau jika di lokasi tertutup setelah 24 jam tanpa jalan keluar, cukup pecahkan batu giok menjadi berkeping-keping. Formasi mendalam spasial khusus di dalam akan langsung membawa Anda ke kota Phoenix langsung di bawah bahtera yang mendalam. Meskipun formasi yang mendalam di dalam batu giok itu kecil, ia mematuhi hukum tata ruang primordial mendalam ark, sehingga membuat mereka sangat sulit, dan membutuhkan kekuatan beberapa raja. Petik 2. Dahulu kala, murid pribadi Santo Kaisar tersesat di sebuah aula kuno di sini, tidak bisa melarikan diri, dan dengan demikian menghilang bersama dengan tabut mendalam primordial. Dalam kemarahan dan kesedihannya, Santo Kaisar secara khusus membuat batu giok ini yang secara khusus melawan hukum tata ruang arkordial mendalam ark. Di seluruh benua langit yang mendalam, hanya Absolute Monarch Sanctuary kita yang memilikinya. Petik 2. Oh, jadi seperti itu. Xia Yuanba mengangguk, lalu berkata tanpa berpikir, Tuan, apakah Anda memiliki batu giok jenis lain ini? Berikan satu saudara ipar saya. Ini, guru spiritual Guchang mengungkapkan wajah yang penuh kesusahan. Tepat ketika dia ingin menggelengkan kepalanya, dia punya pikiran. Jika dia tidak memberikan yang lain, Xia Yuanba mungkin akan memberikannya kepada Yun Ce. Dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam dan melepas yang dia kenakan, lupakan, ambil milik Tuan.
Kedua keping batu giok ini lebih jarang dari yang Anda kira, selain dari bahaya yang mengancam jiwa, jangan gunakan dengan santai. Petik 2. Terima kasih Tuan. Xia Yuanba segera menyerahkan giok di tangannya ke Yun Ce, lalu dengan santai memberi hormat guru spiritual Gu Chang, kakak ipar, mari kita pergi. Petik 2. Meskipun ada binatang buas yang dalam di sini, guru mengatakan bahwa dalam beberapa ratus kilometer di sekitarnya, yang terkuat hanyalah binatang mendalam langit. Tidak akan ada banyak bahaya. Petik 2. Melihat Yun Ce dan Xia Yuanba berjalan ke timur, guru spiritual Gu Chang tertawa pahit dalam hati. Di seluruh benua langit yang mendalam, berapa banyak orang yang bermimpi menjadi muridnya, tetapi tidak bisa. Tetapi menghadapi Xia Yuanba, sebagian besar waktu, ia harus mencoba untuk menyenangkannya, takut bahwa ia akan kehilangan muridnya ini. Lagi pula, Xia Yuanba memiliki vena surgawi kaisar tirani dari legenda, yang ditakdirkan menjadi tuan generasi. Apa yang membuatnya khawatir adalah, dalam 2 tahun terakhir, kepribadian Xia Yuanba bisa dikatakan diam dan perkasa, cocok disebut disposisi seorang kaisar. Tapi setelah bertemu Yun Ce, disposisi sebelumnya yang menjadi lebih tirani dan mendominasi praktis tersembunyi tanpa jejak. Juga, alasan untuk datang ke ark mendalam primordial di Divine Phoenix adalah untuk mengalami bahaya. Semakin berisiko kondisinya, semakin ia ingin mengalami. Kemudian, dari krisis dan bahaya yang dihadapinya, ia akan menembus batas kemampuannya, tahap demi tahap. Namun, dia sekarang memilih untuk berkeliaran di lingkungan yang benar-benar aman. Master spiritual Gu Chang sudah mulai merasa bahwa penampilan Yun Ce akan merugikan pengejaran kekuatan Xia Yuanba dan kebangkitan Vena Suci Kaisar Tirani. Mereka dari Divine Phoenix Sekte memasuki formasi mendalam satu demi satu. Master spiritual Gu Chang dan Ling Kun berdiri di sisi formasi mendalam. Ling Kun melirik dan berhenti di udara, kata pada Ye Xinghan yang tidak berniat untuk pergi, Tuan Muda Ye, bukankah kamu ikut dengan kami? Huff, lupakan. Ye Xinghan tersenyum tidak tulus dan berkata, jika saya membawa Yue Ji dan Mei Ji saya, hal-hal lama itu akan membuat Tuan Muda ini terlihat kotor. Alih-alih menemukan apa yang disebut barang-barang surgawi primordial, Tuan Muda ini lebih tertarik bersenang-senang di atas bahtera mendalam primordial ini. Petik 2. Menyelesaikan pidatonya, Ye Xinghan tertawa dan mengangkat kedua wanita itu, pergi ke kejauhan. Yang ini di sini untuk mengagumi pemandangan. Hal-hal seperti berkelahi dan membunuh akan lebih baik dilakukan oleh orang-orang berbau seperti Anda, ini tidak akan menginginkannya. Jiqian Rou menjambak rambutnya yang panjang, mengerucutkan bibir dan memutar tubuhnya dengan bangga, pergi secara mandiri juga. Mengenai kepergian solo Ye Xinghan dan Jiqian Rou, Feng Hengkong sama sekali tidak berniat mempertahankan mereka. Sebaliknya, dia menghela nafas lega. Tanpa dua duri di sisinya, itu akan jauh lebih damai, Suir, mari kita pergi. Setelah itu, ikuti ayah kerajaan dengan cermat, Anda harus tidak mengembara. Petik 2. Setelah Feng Hengkong selesai berbicara, Feng Suir, bagaimanapun, tidak bergerak selangkah, tetapi tiba-tiba berkata, ayah kerajaan, Suir ingin berjalan-jalan sendirian, bukan dengan ayah kerajaan, bukan. Bab 456 Konspirasi di dalam Bahtera yang mendalam. Kamu ingin menjelajah sendirian? Tidak, jelas tidak. Feng Hengkong tanpa ragu menggelengkan kepalanya. Dunia di dalam Bahtera yang dalam ini aneh dan tidak jelas, dan bahkan ayah kerajaan harus sangat berhati-hati di tempat ini. Jika kita menghadapi semacam bahaya, Anda harus tinggal di sisi ayah kerajaan pada setiap saat, jika tidak, ayah kerajaan pasti tidak akan bisa merasa nyaman. Petik 2. Tapi, ayah kerajaan telah mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini dapat dianggap sebagai tempat paling aman mutlak di seluruh ark mendalam primordial, sementara tempat ayah kerajaan saat ini menuju, malah lebih berbahaya. Jika Suir hanya akan bermain-main di sekitarnya, bukankah itu jauh lebih aman? Feng Suir berkata dengan suara lembut. Ini, Feng Hengkong mengeluh, tetapi masih menggelengkan kepalanya setelah itu. Suir, sejak Anda masih muda, Anda tidak pernah meninggalkan Divine Phoenix City, atau pernah pergi ke tempat berbahaya sendirian. Karenanya, ayah kerajaan sama sekali tidak bisa merasa tenang jika kami meninggalkanmu sendirian. Petik 2. MN. Suir tahu. Suir tumbuh dalam perlindungan ayah kerajaan dan berbagai tetua sejak kecil. Tapi, Suir harus tumbuh dewasa suatu hari, dan tidak bisa berada di bawah perlindungan ayah kerajaan untuk semua yang akan dia lakukan dalam hidupnya. Tahun ini, Suir berusia 16 tahun, dan dia sudah lama berada di usia di mana dia harus bisa membuat keputusan sendiri, dan melatih dirinya sendiri. Kebetulan, bukankah tempat ini awal yang sangat baik? Mungkinkah ayah kerajaan menginginkan Suir tumbuh di bawah perlindungan selamanya, dan tidak menemukan dunianya sendiri selamanya? Petik 2. Suara Feng Suir membawa perasaan harapan yang mendalam di dalam, dan bahkan sedikit keinginan. Hati Feng Hengkong sangat mengaduk. Namun, dia masih tidak bisa merasa nyaman memiliki Feng Suir benar-benar bergerak sendiri di tempat berbahaya ini. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa memberi Feng Suir tingkat perlindungan paling ekstrim. Saat dia hendak berbicara, Feng Feiyan maju, dan berbicara dengan telinganya. Sekte Master, apa yang dikatakan Suir juga tidak salah. Dia sudah berusia 16 tahun ini. Meskipun memberikan perlindungan dengan segenap kekuatan kita tidak salah, kita tidak bisa melindunginya seperti ini selamanya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa bertindak atas kemauannya sendiri, dan sebaliknya menyia-nyiakan garis keturunan dan kekuatannya. Selanjutnya, turnamen ranking kemarin sudah mengekspos kekuatan Suir. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Petik 2.
Dan dengan kekuatan Suir, dalam radius 10.000 kilometer, pada dasarnya tidak ada yang bisa mengancamnya. Jika kita berbicara tentang sisanya yang berkeliaran sendirian. Bahkan jika Ye Xinghan dan Ji Qianrou menggabungkan kekuatan mereka, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi lawan Suir juga. Jika Sekte Master masih khawatir, Feng Feiyan melirik Feng Hengkong dengan aneh. Lalu aku akan tinggal di belakang, dan melindungi Suir dari bayang-bayang. Dan pada saat yang sama, apa yang dikatakan Feng Feiyan benar. Dengan kekuatan Feng Suir, mustahil baginya berada dalam bahaya dalam radius 10.000 kilometer. Jika dia dilindungi oleh Feng Feiyan dari bayang-bayang juga, maka itu akan lebih dari sekadar sangat mudah. Pada saat yang sama, memiliki Feng Feiyan membunuh Yun Ce, akan menjadi rencana yang sangat mudah juga. Feng Hengkong menjatuhkan keraguannya, dan perlahan mengangguk ke arah Feng Suir. Baik-baik saja maka, apa yang dikatakan Suir benar. Anda telah tumbuh dewasa, dan inilah saatnya bagi Anda untuk membuat keputusan sendiri dan melatih diri sendiri. Tapi Anda harus ingat apa yang dikatakan ayah kerajaan sebelumnya. Berhati-hatilah setiap saat. Petik 2. Wah, terima kasih, ayah kerajaan. Maka Suir akan pergi sendiri sekarang. Ayah kerajaan, Anda harus ingat untuk berhati-hati juga. Feng Suir merespons dengan kegembiraan yang tak tertandingi, lalu melambaikan tangannya ke Feng Hengkong. Dengan ringan naik ke udara, dia terbang ke arah timur. Yang juga merupakan arah yang Yun Ce dan Xia Yuanba tinggalkan ke arah sebelumnya. Hah? Anak ini, Feng Hengkong tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Sekte Master, tenanglah. Tidak ada apapun di sini yang dapat mengancam Suir. Selanjutnya, saya melindunginya dari bayang-bayang juga. Jadi, Sekte Master, silakan pergi dengan ketenangan pikiran. Feng Hengkong berkata sambil tertawa. Tidak lama kemudian, Feng Hengkong naik ke udara juga, dan dengan santai terbang ke arah Feng Suir pergi. Tanda pisah. Petik 2. Guru telah mengatakan sebelumnya, bahwa tempat ini adalah dunia tingkat tinggi. Tapi saya tidak mengerti apa arti, dunia tingkat tinggi, sedikitpun. Meskipun, di tempat ini, transmisi jades, dan semua item pengiriman pesan tidak dapat digunakan. Bahkan menggunakan energi mendalam seseorang untuk mentransmisikan suaranya sendiri juga tidak mungkin. Kisaran seseorang dapat merasakan dengan energi yang mendalam akan kecil juga. Petik 2. Karena Yun Ce belum memiliki kemampuan untuk terbang, Xia Yuanba berjalan kaki dengannya. Mereka berdua berjalan santai selama beberapa kilometer, namun apa yang hanya bisa mereka lihat masih sebidang padang rumput, tanpa akhir yang terlihat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Yuanba di akhir, Yun Ce mencoba melepaskan persepsinya. Seperti yang diharapkan, persepsinya hanya mampu mencapai jarak tidak lebih dari 60 meter, dan dia tidak dapat melakukan peregangan lebih jauh dari itu. Ini sangat aneh, kata Yun Ce. 2 tahun yang lalu, alam rahasia lembah surga yang dia masuki adalah dunia kecil yang mandiri juga. Namun, perasaan dunia ark primordial mendalam ini sangat berbeda dari alam rahasia basin surga. Adapun bagian mana yang berbeda, dia tidak bisa mengatakannya. Keduanya berbicara saat mereka maju ke depan, secara bertahap meningkatkan kecepatan mereka. Meskipun, di daerah padang rumput ini, mereka tidak menemukan binatang buas yang dalam, juga tidak melihat batang terkecil dari ramuan yang abnormal atau berharga. Itu mandul ke titik di mana mereka menjadi kacau. Setelah lebih dari 2 jam, mereka akhirnya keluar dari area padang rumput dan di depan mereka, merupakan tanah kosong yang mengejutkan tanpa akhir yang terlihat. Setelah memasuki gurun, angin menjadi lembut dan sepi. Udara di sekitarnya juga mengalami perubahan halus. Perubahan yang sangat kecil ini juga menyebabkan kewaspadaan Yun Ce naik secara tidak sadar. Seperti yang diharapkan, setelah berjalan tetapi beberapa langkah ke depan, bayangan hitam raksasa tiba-tiba muncul dari balik batu besar, menerkam lurus ke arah Yun Ce dan Xia Yuanba. Itu mengejutkan, kalajengking raksasa. Ekor kalajengkingnya yang panjang bersinar dengan warna racun yang mematikan. Pergelangan tangan Yun Ce bergerak, dan dengan kilasan tubuhnya, dia langsung muncul tepat di bawah kalajengking raksasa. Dengan kecepatan kilat, kesalahan naga hancur, menyerang dengan kejam di perut kalajengking raksasa. Bang! Kalajengking raksasa itu hancur berjatuhan di langit, sebelum mendarat dengan keras di tanah. Pada saat itu mendarat, Xia Yuanba dengan cepat menyerbu, dan dengan geraman, dia menghancurkan tinjunya pada tubuh kalajengking raksasa itu. Sesaat kemudian, tubuh kalajengking raksasa itu langsung meledak terpisah dengan suara ledakan, berhamburan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka terbang jauh. Aliran darah hitam tumpah dan tempat-tempat di mana mereka tuangkan telah mewarnai seluruh tanah menjadi hitam pekat. Di antara mereka, 2 tetes jatuh ke lengan Xian Yuanba. Yun Ce buru-buru melangkah maju, dan menggunakan Sky Poison Pearl untuk memurnikan racun pada tubuh Xia Yuanba. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Tubuh kalajengking raksasa beracun ini sangat tangguh. Serangan horizontal berat dari kesalahan naga hanya mampu mengirimnya terbang, namun tubuhnya belum terluka. Namun Xia Yuanba, tanpa meminjam kekuatan senjata dan hanya dengan mengayunkan kepalan tangan, bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kekuatan yang dimiliki Xia Yuanba saat ini sebenarnya telah mencapai ketinggian yang mengerikan. Binatang buas yang dalam mulai muncul. Kakak ipar, Anda harus lebih berhati-hati. Xia Yuanba menendang potongan mayatnya di sebelah kakinya, dan kemudian, saat dia melambaikan tangannya lagi, katanya. Tapi kakak ipar, tidak perlu terlalu khawatir. Tidak akan ada binatang buas yang terlalu kuat di sekitar ini. Dengan kekuatan kakak iparku dan milikku, tidak ada yang bisa mengancam kita.
Petik 2. Jika kakakmu mengetahui tentang kekuatanmu saat ini, dia pasti akan sangat terkejut. Yun Ce menatap Xia Yuanba, dan berkata dengan sangat serius. Kakak Yun. Pada saat ini, suara yang jelas dan bersemangat, seolah-olah itu adalah musik surgawi di telinga, dapat terdengar di belakang mereka. Yun Ce menghentikan langkahnya, dan buru-buru memutar kepalanya. Suara ini, jelas suara Feng Shuir. Saat dia berbalik, dia melihat sosok seorang gadis remaja dengan keindahan tiada taraf dan seperti ilusi di langit. Dia perlahan melayang turun dari langit, dan keindahan posturnya seperti kunang-kunang menunjukkan tarian yang elegan. Meskipun dia masih mengenakan koronet kaca giok Phoenix, Yun Ce masih bisa merasakan perasaannya yang gembira. Shuir, mengapa kamu di sini? Di mana ayah rajamu dan yang lainnya? Feng Shuir mendarat di sebelah Yun Ce, dan berkata dengan gembira. Ayah kerajaan dan yang lainnya telah pergi untuk menyelidiki area bagian dalam bahtera yang dalam, dan memungkinkan saya untuk bebas bergerak sendiri. Petik 2. Kenapa ayah rajamu mengizinkanmu sendirian? Di masa lalu, dia bahkan tidak akan mengizinkan Anda untuk meninggalkan Divine Phoenix City. Kata Yun Ce kaget. Hehe, Feng Shuir tersenyum manis. Aku memberitahu ayah kata-kata yang kakak lelaki Yun katakan padaku saat itu. Saya mengatakan kepada ayah kerajaan bahwa saya sudah dewasa, bahwa saya telah mencapai usia di mana saya harus mandiri, dan membuat keputusan sendiri, jadi ayah kerajaan menyetujuinya. Petik 2. Begitukah? Yun Ce sedikit mengangguk. Meskipun dia masih memiliki keraguan bahwa Feng Hengkong akan benar-benar merasa nyaman dalam membiarkan Feng Shuir bebas bergerak sendiri di dunia ini di mana bahaya yang tidak diketahui masih ada, Feng Shuir saat ini berdiri tepat di depannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Melihat Feng Shuir, yang sekarang di sampingnya, suasana hati Yun Ce secara alami terangkat. Awalnya, dia berpikir bahwa itu akan menjadi waktu yang lama sebelum dia bisa menghadapinya pada jarak yang sangat dekat sekali lagi, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengannya secepat ini. Sambil tersenyum, katanya, lalu, Shuir, apakah Anda ingin menjelajah bersama kami? Feng Shuir mengangguk dengan sangat kuat. Jika mahkotanya yang terbuat dari batu giok Phoenix telah dilepas pada saat ini, akan mungkin untuk melihat sepasang mata yang telah melengkung ke bulan baru yang cerah. Dia berkata dengan riang, lalu, Kakak Yun, kamu harus melindungi Shuir, oke? Oh, dan kakak besar, Anda harus melindungi Shuir juga. Petik 2. Kakak besar, telah menatap lurus pada mereka berdua. Hanya ketika Feng Shuir berbicara dengannya, dia sadar kembali, dan bertanya dengan mata melebar. Kakak ipar, kalian berdua, saling kenal. Yun Ce mengangguk. Shuir pernah menyelamatkan hidupku. Petik 2. Ketika Yun Ce mengucapkan kata-kata ini, mata Xia Yuanba telah melihat Feng Shuir dengan langsung mengalami perubahan parah. Dia pernah menyelamatkan Yun Ce. Hanya pada titik ini saja, lupakan dia menjadi putri salju Divine Phoenix Sekte, bahkan jika dia adalah nenek iblis-iblis tua yang sangat keji, dia masih akan menghormatinya, dan berterima kasih padanya sama saja. Dengan menepuk dadanya, katanya, kamu telah menyelamatkan nyawa iparku, maka itu sama dengan menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir, jika ada yang berani menggertakmu, tidak peduli apakah itu laki-laki atau binatang buas, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tunggu sebentar. Petik 2. Xia Yuanba tiba-tiba teringat evaluasi yang diberikan guru spiritual kepada Gu Chang kepada Feng Shuir kemarin. Suaranya berhenti tiba-tiba, dan kemudian, dia mulai tergagap sedikit. Nona kecil, oh, tidak. Princess Snow, apakah kekuatanmu yang dalam? Sungguh, setengah langkah dari sovereign mendalam. Itu benar. Feng Shuir mengangguk dengan sangat santai, seolah-olah menurut pendapatnya, itu bukan masalah yang patut dibanggakan atau diperhatikan. Ketika saya berusia 20 tahun, kekuatan saya yang mendalam harus dapat mencapai realem mendalam sovereign yang sebenarnya. Apakah saya benar-benar luar biasa? Luar biasa, Xia Yuanba dengan kuat menelan seteguk air liur, dan mengangguk dengan ekspresi kaku. Dia tinggal di Absolute Monarch Sanctuary selama hampir 2 tahun, dan telah melihat banyak ahli yang dia pikir hanya ada dalam legenda. Pandangannya tentang dunia telah lama berubah dari sebelumnya. Namun, bahkan di Absolute Monarch Sanctuary, tidak pernah ada penampilan seorang monark di bawah usia 20. Lupakan Xia Yuanba, bahkan guru spiritual Gu Chang tertegun di tempat ketika dia tahu tentang kekuatan Feng Shuir. Kamu benar-benar baru berusia 16 tahun. Bagaimana tepatnya kamu berkultivasi? Xian Yuanba hanya bisa bertanya. Itu rahasia, jadi aku tidak bisa memberitahumu itu, oke. Feng Shuir menjawab dengan riang, dan kemudian datang ke sisi Yun Ce. Kakak Yun, di mana kita harus pergi bermain? Dalam 22 jam berikutnya, saya dapat sekali lagi menghabiskan waktu saya bersama kakak laki-laki Yun. Aku sangat bahagia. Shuir, kemana Anda ingin pergi? Sebenarnya, di mana saja baik-baik saja. Izinkan saya memberitahu kakak-kakak Yun, alasan mengapa saya meninggalkan ayah kerajaan dan pindah sendiri, adalah untuk menemukan kakak lelaki Yun. Tetapi tempat ini sangat luas, dan jangkauan persepsi saya juga sangat berkurang. Sebelumnya, saya bahkan tersesat. Dan di sini saya pikir saya tidak akan dapat menemukan Anda. Xia Yuanba, yang dibiarkan tergantung di samping, menatap kosong pada dua orang yang berdiri dengan penuh kasih sayang, dan dia diam-diam mengulurkan tangannya untuk menggaruk kepalanya. Hubungan mereka tampaknya terlihat sangat bagus. Tetapi aneh,
Bukankah guru mengatakan bahwa Putri Salju dari Dewa Phoenix Sekte tidak pernah mengizinkan siapapun untuk melakukan kontak dengannya? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada saat bersamaan, di tempat lain. Divine Phoenix Great Elder, mengapa kamu di sini? Ye Xinghan berbalik, dan dengan mata menyipit, dia melihat ke arah Feng Feiyan yang datang untuk mencarinya. Yue Ji dan Mei Ji di sampingnya perlahan-lahan menyebar ke samping juga, mengungkapkan belati di masing-masing tangan mereka, ekspresi mereka juga menjadi sedingin es. Dunia ini di dalam Ark Primestial mendalam adalah tempat terbaik untuk pembunuhan terjadi, karena tidak ada orang lain di sekitarnya yang dapat melihat atau merasakan jika seseorang terbunuh di sini. Setelah Ark mendalam primordial menghilang, semua jejak akan benar-benar hilang, memungkinkan si pembunuh untuk kembali tanpa hukuman. Feng Feiyan adalah penatua agung Sekte Phoenix Sekte, dan bahkan lebih lagi, tuan tingkat tinggi yang berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant. Secara alami, Ye Xinghan bukan lawannya. Tidak perlu khawatir, Divine Phoenix Great Elder ini adalah orang terpintar di seluruh Divine Phoenix Sect. Alasan dia datang untuk mencari tuan muda ini, hanya bisa untuk hal yang baik, dan bukan yang buruk. Ye Xinghan mengulurkan tangannya, dan mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Feng Feiyan. Kamu tidak pergi untuk menyelidiki dengan Feng Hengkong dan yang lainnya. Mungkinkah Anda ditugaskan untuk sesuatu yang lain? Ho, Feng Feiyan memberikan senyum yang berarti. Aku tentu saja di sini untuk membawa kabar baik bagi Yang Hall Master. Aku sedang bersiap untuk mengirim hadiah kepada Yang Hall Master. Tidak perlu lagi menunggu besok atau lusa, seperti yang bisa dilakukan hari ini. Dan, itu juga bisa dilakukan dengan sempurna. Petik 2. Oh, wajah Ye Xinghan miring ke atas. Feng Shuir, yang Tuan Muda Aula ingin miliki, tidak menemani Feng Hengkong untuk menyelidiki daerah yang dalam. Sebaliknya, dia bergerak sendiri. Dan alasan mengapa saya tidak mengikuti mereka ke kedalaman, adalah untuk mematuhi niat Feng Hengkong. Lindungi Feng Shuir dari bayang-bayang, dan pada saat yang sama, bunuh Yun Ce, tikus yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Petik 2. Kata-kata Feng Feiyan menyebabkan mata Ye Xinghan melepaskan cahaya aneh. Tepat setelah itu, dia mengulurkan kedua tangannya, mengangkat kepalanya ke atas, dan mulai tertawa dengan gila-gilaan. Bab 457 Krisis Mendadak. Di dalam Ark mendalam primordial, sebuah gurun yang luas. Setelah berjalan terus selama 2 jam lagi, dunia di depan mereka masih berupa hamparan gurun. Jika seseorang hanya bisa menggunakan satu kata untuk mengekspresikan perasaan Yun Ce, itu akan menjadi bosan. Selain itu, tidak ada sedikit pun kegembiraan, kegugupan, atau perasaan misterius dalam menjelajahi dunia yang berbeda. Sejauh mata memandang, itu semua adalah gurun, hampir tidak ada yang lebih besar dari batu biasa. 1 atau 2 binatang buas yang mendalam akan berkeliaran, tetapi mereka semua dipukuli sampai menjadi bubur oleh salah satu pukulan Xia Yuanba, ia sama sekali tidak perlu melakukan apapun. Selama petualangan terakhirnya di dalam alam rahasia surga Basin, ada langit yang dipenuhi terbang salju, ada bahaya, ada pertemuan besar. Sebagai perbandingan, tempat ini hanya membosankan sampai ekstrim. Tidak banyak yang bisa dilihat, tidak ada pertemuan, dan tidak ada risiko sama sekali. Untungnya, Feng Shuir yang menyenangkan ada di sisinya. Jasmine, apakah Anda merasakan sesuatu? Tanya Yun Ce santai. Petik 2. Ini adalah gurun dunia yang merdeka. Jasmine berkata dengan acuh tak acuh, tempat pertama kalian mendarat pada dasarnya adalah satu-satunya area hijau di dunia ini. Semua tempat lain adalah tanah terlantar, dan semakin dalam Anda pergi, semakin menjadi sunyi. Petik 2. Apa artinya ini? Tanya Yun Ce. Itu berarti bahwa dunia ini sedang sekarat. Jasmine menjawab, meskipun dunia ini masih memiliki hewan buas yang dalam, Anda juga harus menyadari bahwa tidak hanya hewan buas yang dalam di sini sedikit jumlahnya, mereka semua memiliki baju besi luar yang keras. Mereka semua binatang buas yang sangat tahan terhadap lingkungan yang sangat miskin. Setelah beberapa milenium lagi, binatang yang sangat tahan lama ini juga secara bertahap akan punah. Pada saat itu, dunia ini akan sepenuhnya menjadi dunia mati. Petik 2. Petik 2. Kenapa dunia ini mati? Ini adalah dunia yang mandiri, bukan dunia alami yang lahir dari alam semesta yang besar. Karena ini adalah dunia mandiri yang dibuat sendiri, keberadaannya bergantung pada dukungan kekuatan tertentu. Begitu kekuatan yang mendukung dunia ini menghilang, dunia ini juga akan secara perlahan dan alami menjadi sunyi dan mati. Yun Ce. Kakak Yun, kemarin aku dengar kau pangeran selir Blue Wind. Istrimu juga seorang putri. Jadi kakak laki-laki, istri Yun pasti benar-benar cantik, bukan? Feng Shuir memiringkan kepalanya untuk melihat Yun Ce saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Yun Ce bisa menjawab, Xia Yuanba sudah bergerak lebih dekat dan berkata dengan serius, kakak senior Suerwo memang cantik, tapi dia tidak seindah kakak perempuanku. Dan, kakak perempuanku adalah kakak ipar istri besar. Meskipun suster senior Suerwo adalah seorang putri, dia hanya seorang istri kecil. Petik 2. Sebagai adik dari Xia King Yue, Xia Yuanba memiliki permusuhan naluriah kecil terhadap istri terakhir Yun Ce, Chang Yue, tetapi karena identitas mulia Chang Yue sebagai seorang putri dan wataknya yang pemarah, dia tidak bisa menahan perasaan. Krisis untuk kakak perempuannya. Jadi ketika Feng Shuir menyebut istri Yun Ce, dan bahkan secara langsung menyebut putri Chang Yue, ia dengan cepat masuk dan menjunjung tinggi posisi istri pertama saudara perempuannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xia Yuanba, Yun Ce benar-benar ingin menendangnya terbang.
Seperti yang diharapkan, bibir Cherry Feng Shui terbuka dengan takjub. Kakak Yun, Anda benar-benar memiliki 2 istri. Batuk, batuk. Ini. Kau juga tahu bahwa kakakmu, Yun, memiliki pesona yang luar biasa. Beberapa hal tidak dapat dilawan dengan kehendak seseorang. Yun Che menjelaskan dengan tidak jelas. Tetapi dia tidak pernah berharap Feng Shui mengangguk, dan menjawab dengan serius, benar. Kakak Yun sangat baik, jadi pasti ada banyak gadis yang menyukainya. Kakak Yun memiliki 2 istri pada usia 19. Sepertinya tidak banyak. Ayah kerajaan memiliki lebih dari 460 istri, jauh lebih besar dari kakak laki-laki Yun, tahu. Petik 2. Lebih dari 460. Yun Che menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan, menjadi seorang kaisar sangat nyaman sehingga membuat orang iri. Tunggu, lebih dari 460 istri, namun hanya memiliki 14 putra dan 1 putri. Sepertinya tidak terlalu istimewa. Setelah memikirkan yang terakhir, pikiran Yun Che segera tenang. Dia mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan belajar dari ayah kerajaan Suir dan bekerja keras dalam aspek itu. Suir, saya punya beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada Anda. Jika Anda dapat menjawabnya. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk menjawabnya, Anda tidak harus melakukannya. Petik 2. Kakak Yun, silakan. Feng Shui menjawab dengan riang. Yun Che mengatur pikirannya, dan bertanya, Suir, sebelum Anda berusia 16 tahun, apakah sebagian besar waktu Anda dihabiskan di samping sekte Anda, Dewa Phoenix? 2 kata, Dewa Phoenix, menyebabkan jeda sedikit muncul di jejak Feng Shui. Setelah hening sesaat, dia mengangguk ringan, ya, Dewa Phoenix Dewa tiba-tiba muncul pada hari aku dilahirkan dan membawaku ke sisinya, sampai aku berusia 8 tahun, saat itulah pertama kali aku melihat ayahku yang bangsawan. Kemudian, sebagian besar waktu saya masih dihabiskan oleh sisi Dewa Phoenix Dewa, sampai tahun saya berusia 13 tahun. Suara Feng Shui pecah, lalu tidak melanjutkan. Yun Che bisa menebak bahwa, Dewa-Dewa Phoenix, telah meninggal pada tahun Feng Shui berusia 13 tahun, yang 3 tahun lalu. Tentu saja, dia tidak akan menjadi Feng Shui untuk mengkonfirmasi fakta ini, karena bahkan di Divine Phoenix Sect, mungkin tidak banyak di sekte yang tahu bahwa roh Phoenix sudah mati. Itu adalah rahasia besar yang tidak bisa disebarkan. Dia merenung, lalu bertanya, kalau begitu, apakah tuanmu Dewa Phoenix pernah berbicara denganmu tentang Dewa Phoenix lain? Feng Shui mengangkat kepalanya, mata indahnya diam-diam menatap Yun Che untuk sementara waktu, lalu dia dengan ringan mengangguk. Lord Phoenix God adalah salah satu dari 2 roh yang tersisa yang ditinggalkan Divine Phoenix Beast di benua langit yang sangat dahulu, panduan untuk menguji mereka yang layak dengan kekuatan Phoenix dan meneruskan warisannya. Salah satunya adalah Dewa Phoenix Dewa kita Kekaisaran Surgawi Phoenix. Yang lainnya, ada di Blue Wind Nation. Dewa Phoenix Dewa memberitahuku sejak dulu. Feng Shui berkata perlahan. Dia memandang Yun Che, kamu bertanya padaku kemarin mengapa aku mengajarimu World Ode of Phoenix meskipun aku tahu kamu adalah pewaris Dewa Phoenix lainnya. Bahkan, aku hanya menjawabnya setengah kemarin. Bagian lain dari alasan, adalah bahwa itu adalah keinginan Dewa Phoenix Dewa. Petik 2. Keinginan Dewa Phoenix. Alis Yun Che berkedut keras. Lord Phoenix God awalnya semangat Phoenix murni, tetapi karena itu tinggal di benua langit yang mendalam untuk waktu yang lama, rohnya yang murni tercemar oleh kotoran dunia fana, membuatnya melahirkan perasaan yang seharusnya tidak dimiliki, membuatnya keinginan untuk menjadi satu-satunya roh Phoenix di benua langit yang mendalam, dan mengklaim seluruh benua langit yang mendalam sebagai miliknya. Akibatnya, ia melepaskan diri dari ikatannya dan meninggalkan lapangan percobaan untuk Blue Wind Nation untuk menemukan roh Phoenix lainnya. Setelah pertempuran sengit, itu memusnahkan roh lain, tetapi juga menderita luka berat. Tidak hanya kekuatannya melemah beberapa kali, masa hidupnya lebih dari beberapa ribu tahun telah berkurang menjadi beberapa ribu tahun. Bahkan dunia Ode of Phoenix telah dirusak oleh pertempuran sengit, terfragmentasi. Apa yang dikatakan Feng Shui dan apa yang Yun Che dengar dari mulut roh Phoenix sendiri saat itu di lapangan percobaan persis sama. Hanya saja, roh Phoenix tidak benar-benar mati tahun itu dan World Ode of Phoenix-nya telah pecah ke titik di mana hanya tahap ke-5 dan ke-6 yang tersisa. Kemudian, ketika umur Dewa Phoenix Dewa secara bertahap mendekati akhirnya, ia melihat melalui banyak hal, jadi kekotorannya perlahan mencair. Sehubungan dengan tahun itu, rasanya jahat dan menyesal menghancurkan roh Phoenix lainnya. Namun, 3 tahun lalu, ketika Dewa-Dewa Phoenix akan segera. Dewa-Dewa Phoenix tiba-tiba merasakan keberadaan roh Phoenix lain dan pewaris garis keturunan Phoenix lainnya. Ia memberitahu saya bahwa jika saya pernah bertemu dengan penerus Phoenix lainnya, saya harus damai dan mengajarinya dunia Ode of Phoenix. Karena Dewa Phoenix God telah kehilangan tahap ke-5 dan ke-6 dunia Ode of Phoenix selama pertempuran saat itu, dan itu benar-benar menghancurkan World Ode of the Phoenix roh-roh Phoenix lainnya. Bahkan jika penerusnya memperoleh garis keturunan Phoenix, dia tidak akan pernah bisa menumbuhkan seni mendalam Phoenix. Petik 2. Yun Che mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bingung. Meskipun Feng Shui berusaha untuk menutupinya sebanyak yang dia bisa, sebagian besar kata-katanya semua menunjukkan bahwa roh Phoenix sudah mati. Yang mengejutkannya adalah bahwa, Dewa Phoenix, yang telah diingatkan oleh roh Phoenix kepadanya untuk berhati-hati, yang paling ditakuti sebelum datang ke Divine Phoenix Sekte, sudah menyesal dan mengakui kejahatan dan pengkhianatannya. Dunia benar-benar penuh dengan kejadian yang tidak terduga.
Aku tidak pernah menyangka kalau kakak Yun benar-benar akan menjadi pewaris Dewa Phoenix lainnya, dan bahkan mendapatkan kekuatan dan jiwa aslinya. Oh, benar, kakak Yun, bagaimana rupa Dewa-Dewa Phoenix yang lain? Apakah masih baik-baik saja? Feng Shuir bertanya dengan penuh semangat. Sepertinya, Yun Ce merenung, lalu berkata dengan agak tidak berdaya, sebenarnya, aku tidak pernah melihat dengan jelas seperti apa, setiap kali aku melihatnya, aku hanya melihat dua mata emas yang menyilaukan. Saat ini di suatu tempat di Blue Wind Nation. Itu juga memberitahu saya tentang beberapa keluhan antara itu dan Dewa Phoenix Dewa Anda tahun itu. Setelah saya kembali ke Blue Wind, sepertinya saya harus membicarakannya tentang ini. Seharusnya agak lega karenanya. Petik 2. Feng Shuir mengangguk. Kemudian, ekspresinya menjadi berkabut, sebenarnya, ketika Dewa Phoenix Dewa menemukan bahwa roh Phoenix lainnya belum mati, itu benar-benar bahagia. Seperti, kekhawatiran terbesarnya tidak teratasi. Jadi ketika saya mengetahui bahwa kakak Yun adalah penerus roh Phoenix lainnya, saya juga sangat senang. Petik 2. Tepat saat Yun Ce hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari belakang. Oh, bukankah ini adik perempuan Shuir yang cantik dan tak tertandingi? Bertemu denganmu di dunia misterius yang begitu luas benar-benar merupakan keberuntungan tuan muda ini. Petik 2. Yun Ce, Feng Shuir, dan Xia Yuanba berbalik pada saat yang sama. Tidak kurang dari 300 meter dari mereka adalah Ye Xinghan berpakaian hitam yang berpegangan pada dua wanita penggodanya. Wajahnya yang penuh senyum tidak menutupi sedikit pun kekurangajarannya dan kekotoran yang berlebihan saat ia berjalan dengan santai. Ye Xinghan, gumam Yun Ce saat alisnya langsung berkerut. Senyum dan ekspresi Ye Xinghan yang berbahaya segera membuatnya gelisah. Dia diam-diam mengucapkan, Yuanba, hati-hati. Petik 2. Oh, kata-kata Yun Ce membuat Xia Yuanba menegang. Dia sedikit mengangguk ketika setiap pembuluh darah di lengannya yang tebal menonjol keluar. Xia Yuanba adalah tuan tingkat menengah, dan Feng Shuir adalah raja setengah langkah. Ye Xinghan juga berada di Tyrant mendalam realem tahap tengah, jadi jika dia ingin bertarung, dia pasti bukan pasangan yang cocok untuk Xia Yuanba dan Feng Shuir. Tapi justru karena inilah Yun Ce bahkan lebih resah, karena ada ekspresi memiliki sesuatu di lengan bajunya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mangsanya ada di tangannya. Di mata Ye Xinghan. Aula muda Tuan Ye, Feng Shuir menyapa. Oh gelombang-gelombang, mata Ye Xinghan yang panjang dan tipis menyipit saat dia menatap lekat-lekat sosok Dewi cantik Feng Shuir, sama sekali tidak melihat Yun Ce atau Xia Yuanba, adik Shuir, kau terlalu formal, memanggil saya yang Hall Master Ye terlalu membosankan dan jauh. Saya ingin adik perempuan Shuir memanggil saya Kakak Ye. Petik 2. Bab 458 Formasi Penjara Penyegelan Phoenix. Kesembronoan dalam suara Ye Xinghan sangat berat, dan matanya bahkan lebih dipenuhi dengan telanjang. Selama turnamen ranking kemarin, meskipun dia sombong, itu pasti tidak sampai sejauh itu. Di bawah tatapannya, Feng Shuir langsung merasa tidak nyaman di seluruh tubuhnya, saat dia menjawab. Karena posisi terhormat Hall Yang Master Ye, Shuir tidak berani menyebut Anda dengan cara biasa. Jika Hall Yang Master Ye tidak memiliki masalah lain, maka Shuir akan terus melihat-lihat. Petik 2. Setelah mengatakan itu, tepat ketika Feng Shuir akan berbalik dan tidak lagi memberi Ye Xinghan pikiran lain, Ye Xinghan, bagaimanapun, berkata sambil tersenyum. Adik Shuir, jangan terburu-buru pergi. Tuan muda ini memiliki masalah yang sangat penting untuk dibicarakan. 3 tahun yang lalu, tuan muda ini telah mendengar tentang kecantikan Suster Shuir yang berkuasa, yang tidak ada bandingannya dengan siapapun di dunia. Oleh karena itu, saya selalu ingin menyaksikan secara pribadi saksi kecil Sue penampilan seperti peri. Di atas panggung kemarin, di bawah pengawasan massa, meskipun tuan muda ini memegang harapan kuat ini, aku tidak tahan melihat penampilan seperti peri kecil Suster dicemari oleh mata sekelompok manusia. Petik 2. Lalu aku bertanya-tanya apakah Shuir kecil mampu memenuhi keinginan tuan muda ini hari ini. Maafkan Shuir karena menolak. Penampilan Sue kasar, dan sulit untuk masuk ke mata Tuan Balai Muda. Feng Shuir menggunakan nada tenang, dan menolaknya dengan kata-kata yang sama persis seperti kemarin. Orang di depannya ini, yang disebut Ye Xinghan, membuatnya merasa sangat jijik untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun, Ye Xinghan tidak marah sedikit pun. Sebaliknya, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tidak apa-apa juga. Padahal hari ini berbeda dari kemarin, masih ada 2 bocah konyol dan tidak menyenangkan. Tuan muda ini juga tidak terburu-buru. Bagaimanapun, tak lama, adik perempuan Shuir hanya akan menjadi milikku, Ye Xinghan. Ketika waktu itu tiba, di dunia ini, penampilan Little Sister Shuir hanya bisa dilihat oleh saya sendiri. Saling berhadapan di bawah sinar bulan, sambil menikmati penampilan Anda sendirian. Nah, itu keindahan nyata di dunia ini. Hahaha. Petik 2. Yun Ce. Kamu, Feng Shuir berbalik cemberut. Kamu adalah tuan balai muda dari Sun Moon Divine Hall, bagaimana bisa menyemburkan omong kosong seperti itu? Omong kosong. Ye Xinghan tersenyum tidak bermoral. Tuan muda ini tidak pernah berbicara omong kosong, terutama ketika itu penting tentang Little Sister Shuir. Alasan tuan muda ini telah datang ke Divine Phoenix Empire kali ini, tidak sepenuhnya karena turnamen peringkat 7 bangsa atau Ark mendalam primordial. Sebaliknya, itu karena kamu, adikku Shuir. Setelah perjalanan dalam bahtera yang mendalam ini, saya akan segera bertanya kepada ayah kerajaan Anda, dengan kata lain, ayah mertua masa depan saya, untuk tangan Anda dalam pernikahan, dan minta dia menjodohkan Anda dengan saya. Pada saat itu,
kita akan menjadi suami dan istri, dan ketika saat itu tiba, saya akan membuat Anda menjadi seseorang yang sepenuhnya milik saya. Tidak ada pria lain yang bisa berharap melakukan kontak dengan kecantikan Anda. Petik 2. Suara Feng Shuir menjadi tergesa-gesa, dan di bawah koronet kaca giok Phoenix, wajahnya yang seperti salju sudah menjadi merah muda karena marah. Kamu semburan omong kosong. Seperti aku akan menjadi istrimu. Dan jelas mustahil bagi ayahku untuk menerima lamaranmu juga. Jika Anda berbicara omong kosong lagi, maka saya akan benar-benar marah. Bahkan ketika adikku Suir menjadi marah, suaramu masih sangat menyenangkan di telinga. Ye Xinghan tertawa sinis. Sikapnya penuh dengan arogansi diri, seolah-olah semuanya sudah jatuh ke telapak tangannya. Tapi, ketika sampai pada sesuatu yang aku, Ye Xinghan, harapkan, aku tidak pernah gagal mendapatkannya. Ketika masalah yang aku, Ye Xinghan, telah putuskan. Bahkan jika itu adalah ayah kerajaanmu Feng Hengkong, ketika saatnya tiba, dia tidak punya pilihan selain menerimanya juga. Petik 2. Tutup mulutmu. Suara gemuruh seperti gemuruh tiba-tiba turun dari langit, dan setelahnya, sesosok manusia melintas, muncul tepat di depan Feng Shuir dengan kecepatan kilat, saat dia dengan marah menatap Ye Xinghan. Tuan Muda Hall Ye, Kekaisaran Phoenix Surgawi kita selalu menghormati tempat suci, dan bahkan lebih menghormati Anda, seorang tamu yang telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan benar-benar mengutarakan pernyataan sombong seperti itu, dan bahkan berani menyinggung Suir dan sekte guru saya dengan kata-kata Anda. Apa motifmu? Petik 2. Penatua yang hebat. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul, Feng Shuir berteriak dengan lembut. Bagaimana kabarmu di sini? Bukankah kamu seharusnya menjadi ayah kerajaan dan sisanya? Feng Feiyan menoleh, dan tersenyum ringan. Sekte Master khawatir kamu sendirian, jadi dia menyuruhku melindungimu dari bayang-bayang. Tapi, aku tidak pernah menyangka, bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani menyinggungmu saat kita tidak ada. Suir, jangan khawatir. Bahkan jika dia adalah Tuan Balai Muda dari Sun Moon Divine Hall, karena dia berani menyinggungmu, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi juga. Petik 2. Terima kasih, Penatua Agung. Feng Shuir berkata dengan lembut. Dengan penatua hebat di sini, emosinya yang cemas dan marah telah melunak banyak juga. Saudara ipar, situasi apa ini? Sepertinya kita tidak memiliki bagian dalam ini, kan? Xia Yuanba berkata dengan lembut. Yun Ce tidak menjawab, tatapannya berubah lebih serius. Namun, pada saat ini, tatapannya tidak jatuh pada Ye Xinghan, melainkan pada Feng Feiyan. Karena dari sosoknya, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Dia tidak dapat mengatakan apa yang salah secara konkret, dan itu hanya perasaannya. Oh, bukankah ini Penatua Agung Phoenix Surgawi? Anda tidak pergi untuk menyelidiki apa yang disebut harta karun primordial, tetapi malah berlari ke sini. Sekarang yang pasti tidak terduga. Ye Xinghan berkata sambil tertawa. Tuan muda ini sama sekali tidak punya niat untuk menyinggung Divine Phoenix Sekte Anda. Saya hanya ingin menikahi adik perempuan saya Suir. Petik 2. Menyerah. Feng Feiyan berkata dengan wajah serius. Tidak hanya Suir putri dari Divine Phoenix Sekte, dia bahkan orang yang dipilih secara pribadi oleh Dewa Phoenix Sekte kita. Dia adalah penerus langsung Dewa Phoenix. Di dunia ini, tidak ada orang yang layak untuknya. Dan Sekte Master pasti juga tidak akan menyetujuinya. Petik 2. Dia tidak akan menyetujuinya. Hahaha. Ye Xinghan meledak dalam tawa maniak yang menghina. Dan bagaimana kalian akan menolaknya? Apakah Anda benar-benar berpikir Sekte Phoenix Sekte sekarang, masihkah Sekte Singgasana Phoenix yang sama dengan masa lalu? Petik 2. Ekspresi Feng Feiyan sedikit berubah. Kamu Xinghan, apa maksudmu dengan itu? Apa yang saya maksud? Penatua Agung, Anda harus lebih jelas tentang situasi tuan muda ini. Ye Xinghan dengan dingin tersenyum. Kecepatan pertumbuhan Divine Phoenix Sekte Anda memang menakjubkan. Hanya dalam 5.000 tahun yang singkat, kalian sudah mulai secara bertahap mendekati tingkat tempat suci kami. Dan dengan keberadaan, Dewa Phoenix, Anda, Four Great Sacred Grounds tidak berani melakukan tekanan, dan hanya membiarkan Anda tumbuh. Setelah semua, di benua langit yang mendalam ini Dewa Phoenix Anda adalah satu-satunya roh surgawi yang benar-benar menyentuh alam mendalam surgawi. Di bawah perlindungan Dewa Phoenix, jika diberikan 5.000 tahun lagi, mungkin ada kemungkinan bahwa kalian benar-benar dapat melampaui tingkat dasar suci kami. Petik 2. Tapi, sayangnya, pelindung terkuatmu sudah menghilang. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kita tidak tahu bahwa Dewa Phoenix sudah lama mati sejak 3 tahun lalu? Tanpa keberadaan Dewa Phoenix, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menantang dasar suci kami? Petik 2. Kata-kata Ye Xinghan menyebabkan Feng Shuir berseru, sementara ekspresi Feng Feiyan bahkan lebih berubah drastis saat dia berkata dengan nada yang tajam. Benar-benar omong kosong. Dewa Phoenix Dewa Surgawi Phoenix Sekte kami adalah roh surgawi Phoenix, yang memiliki umur panjang tanpa akhir, dan tidak akan pernah bisa mati. Kamu benar-benar mengucapkan komentar ofensif seperti itu. Petik 2. Hahaha. Penatua besar Phoenix, dalam hal kehidupan dan kematian Dewa Phoenix, kau lebih jelas dalam hatimu daripada tuan muda ini. Dengan sekte besar seperti itu, kalian benar-benar memainkan tindakan curang seperti itu. Tidakkah kamu menganggapnya lucu dan tidak tahu malu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpa keberadaan Dewa Phoenix, 4 tempat suci-suci akan memungkinkan Divine Phoenix Sekte Anda untuk terus tumbuh lebih jauh? Petik 2. Ekspresi Feng Feiyan berubah sangat jelek.
Tuan muda ini saat ini telah mengarahkan pandangannya pada adik perempuan Suir, dan itu adalah hadiah besar yang saya berikan kepada Sekte Phoenix Surgawi Anda. Ye Xinghan mengulurkan telapak tangannya, mendorongnya ke langit. Sikap sombongnya itu seolah-olah dia adalah seorang kaisar tak tertandingi yang mengendalikan dunia. Sun Moon Divine Hall suatu hari akan datang ke tanganku. Dengan pernikahan yang terjalin Sun Moon Divine Hall dan Divine Phoenix Sect, jika 3 Secret Grounds lainnya ingin menekan Divine Phoenix Sect, maka mereka harus tetap memberikan wajah ke Sun Moon Divine Hall. Jika pernikahan tidak dapat ditegakkan, telapak tangan Ye Xinghan perlahan diturunkan saat wajahnya menunjukkan senyum cahaya yang sangat berbahaya. Maka metode lain yang dimiliki tuan muda ini, mungkin tidak selembut itu. Adapun Divine Phoenix Sekte Anda, apalagi penindasan, sehubungan dengan apakah masih ada 1000 tahun kemudian masih merupakan ketidakpastian. Phoenix Great Elder, Anda pasti pernah mendengar tentang Eternal Night Royal Family 1000 tahun yang lalu. Hehe, keluarga kerajaan malam abadi yang begitu besar dimusnahkan begitu saja. Hanya dalam 1000 tahun, setiap jejaknya telah menghilang, dan bahkan namanya, telah sepenuhnya dilupakan. Ini sangat disayangkan dan menyedihkan. Petik 2. Dalam pidato Ye Xinghan, tampaknya setiap kata-katanya menusuk ke tumit Akilis Feng Feiyan, menyebabkan tubuhnya bergetar. Ekspresi Feng Shui menjadi lebih pucat juga. Meskipun dia tidak pernah bertanya tentang masalah sekte, dan tahu sedikit tentang struktur dunia yang mendalam, dia tahu bahwa kematian Dewa Phoenix adalah rahasia surgawi yang pasti tidak bisa bocor dari Divine Phoenix Sect. Di seluruh sekte, hanya beberapa orang yang tahu tentang itu juga. Kenapa Ye Xinghan ini tahu tentang itu? Ini benar-benar banyak omong kosong. Feng Feiyan mengepalkan tinjunya, dan api Phoenix meledak di atas mereka, sementara aura mendalam yang sangat kuat menggerakkan seluruh tubuhnya. Kamu Xinghan, hanya dengan kata-kata yang kamu ucapkan tadi, lupakan fakta bahwa kamu adalah Tuan Muda Hall dari Sun Moon Divine Hall, jika kamu adalah Raja Surgawi sendiri, aku masih akan membunuhmu. Petik 2. Oh, apakah penghinaan Anda berubah menjadi kemarahan, dan Anda sekarang ingin membunuh saya? Hahaha, Ye Xinghan tertawa dengan gila-gilaan dengan kepala terangkat. Kalau begitu datang, izinkan saya untuk menyaksikan apa yang mampu disebut oleh Phoenix Great Elder. Petik 2. Kamu sedang mencari mati. Feng Feiyan dengan keras meraung, dan api di tangannya sekali lagi melonjak ketika energi yang mendalam dari seluruh tubuhnya bergerak dengan gila. Jelas, dia sudah benar-benar mengeluarkan seluruh energinya yang dalam karena marah. Kekuatan aura membawa Overlord tingkat tinggi benar-benar menghentikan Yun Ce dari bernafas. Namun, kegelisahan di hatinya, telah tumbuh hingga batasnya pada saat ini juga. Melihat tindakan Feng Feiyan, murid-muridnya tiba-tiba menyusut, saat dia meraung keras. Yuanba, hati-hati. Ah, Xia Yuanba blanket. Namun, tampaknya pada saat itu ketika kata-kata Yun Ce jatuh, Feng Feiyan yang seluruh tubuhnya diliputi energi, dengan keras berbalik, dan tiba-tiba mengecam tinjunya keluar. Tapi, apa yang Yun Ce sama sekali tidak pernah harapkan adalah, orang yang dia serang bukanlah Xia Yuanba, itu justru Feng Shuer. Pada saat itu, murid Yun Ce langsung menyusut menjadi seukuran jarum. Dia sudah lama merasakan anomali, namun, dia tidak pernah menduga bahwa orang yang tiba-tiba Feng Feiyan serang, bukan dirinya sendiri, bukan Xia Yuanba, tetapi sebenarnya Feng Shuer. Ketika Tuan Panggung tingkat tinggi tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh, lupakan Yun Ce, bahkan jika itu adalah Xia Yuanba, tidak mungkin baginya untuk bereaksi. Bahkan jika dia bisa bereaksi, tidak mungkin baginya untuk memblokirnya juga. Dan itu bahkan lebih bagi Feng Shuer yang ada di belakang Feng Feiyan. Dia pasti tidak akan pernah berharap bahwa Feng Feiyan, orang yang paling dipercaya Feng Hengkong yang selalu peduli padanya, akan benar-benar menyerangnya. Lebih jauh lagi, jaraknya dari Feng Feiyan, hanya kurang dari 5 langkah. Murid-muridnya hanya bergetar sesaat. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, dia sudah dipukul tanpa ampun di dada oleh telapak tangan Feng Feiyan. Dalam sekejap, sebuah batu giok berwarna merah darah, yang Feng Feiyan dengan tenang menggenggam tangannya, benar-benar hancur. Dengan energinya, ia merilis formasi merah mendalam merah tua, yang dengan kuat dicetak ke tubuh Feng Shuer. Seperti seekor kucing willow yang terbawa angin sepoi-sepoi, tubuh Feng Shuer terbang, dan koronet Phoenix di kepalanya terlepas dari jauh. Shuer. Suara ledakan energi yang dalam tidak bergema di telinganya seperti seharusnya. Sama seperti wajah Yun Ce memucat dari shock, dia menyerang dengan kecepatan kilat, dan dengan tegas menangkap Feng Shuer. Kemudian, menginjak kakinya dengan patah bayangan bintang dewa, ia langsung melintas 60 meter, dan pada saat yang sama, meraung keras. Yuanba, blokir dia. Pada saat ini, Xia Yuanba bereaksi juga. Menatap dengan matanya, dia mengayunkan tinjunya ke arah Feng Feiyan, dan dengan ledakan keras, keduanya berpisah cukup jauh. Xia Yuanba berbalik di udara, mendarat di depan Yun Ce dan Feng Shuer, dengan dua kepalan tangannya yang sedikit gemetar. Di ujung yang lain, Feng Feiyan perlahan melayang ke sisi Ye Xinghan, wajahnya membawa senyum ringan dengan sedikit pengkhianatan dan keinginan dalam. Shuer, apakah kamu baik-baik saja? Shuer, Yun Ce membawa tubuh Feng Shuer yang lembut, sambil berteriak dengan cemas. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak ada jejak bahaya di tubuh Feng Shuer, tetapi, kehadiran energi di tubuhnya benar-benar menghilang sebagai gantinya. Dia tidak bisa merasakan keberadaan bahkan sedikit pun energi yang mendalam. Phoenix Siling formasi penjara, tanpa penyembunyian dari koronet Phoenix, Yun Ce sekali lagi melihat penampilan sempurna Feng Shuer.
Wajahnya benar-benar pucat, dan sepasang mata indahnya bergetar intens. Mereka dipenuhi dengan ketakutan, kabut, dan ketidakpercayaan yang total. Dalam pelukan Yun Ce, dia dengan lembut memutar kepalanya, dan melihat ke arah Feng Feiyan yang berdiri bersama dengan Ye Xinghan. Mengeluarkan suara yang tidak pasti, seolah-olah dia berbicara dalam tidurnya, dia bertanya. Penatua hebat, kenapa harus kamu melakukan ini? Bab 459 mengaitkan niat berbahaya. Feng Shuir memang tidak terluka, tapi dia tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatannya yang dalam. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri, seolah-olah semua kekuatannya telah disegel. Yun Ce sedikit lega. Dia memutar kepalanya dengan galak, dengan marah menatap Feng Feiyan. Feng Feiyan. Apakah kamu sudah gila? Hehehe, Shuir, aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Feng Feiyan tertawa dengan ekspresi tampak tidak berbahaya, Tuan Muda Hall Ye akan menjadi tuan di masa depan dari Tanah Suci. Jika Anda ingin menikah dengannya, itu akan menjadi pasangan paling sempurna di dunia. Namun, saya tahu bahwa ayah kerajaan Anda pasti tidak akan setuju dengan ini. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain menggunakan sedikit trik. Setelah Anda benar-benar menjadi wanita yang Hall Master Ye di tabut primordial ini dan Anda berdua telah menikmati tubuh Divine Phoenix, bahkan jika ayah kerajaan Anda tidak setuju, dia tidak akan punya pilihan. Petik 2. Yun Ce menggertakkan giginya dengan keras, karena kedua tinjunya mengepal diam-diam. Tidak ada yang mengira bahwa sesepuh agung Divine Phoenix Sect, anggota inti dari sekte yang posisi dan reputasinya di antara generasinya hanya nomor 2 dari Feng Hengkong, orang yang paling dipercaya oleh Feng Hengkong dan Feng Shuir, benar-benar akan memendam niat jahat seperti itu. Ye Xinghan ingin memiliki Feng Shuir, yang berarti bahwa Yun Ce dan Xia Yuanba kemungkinan besar akan dibunuh untuk merahasiakannya. Ekspresi Feng Shui sedih. Matanya berkabut seolah-olah dia dalam mimpi, masalah tentang Dewa Phoenix Dewa yang sudah meninggal, hanya aku. Ayah kerajaan, kakek buyut, dan kau tahu, itu kamu. Betul, saya adalah orang yang memberitahu Tuan Hall Muda Ye. Feng Feiyan langsung mengakui, namun itu bukan hanya Sun Moon Divine Hall. 3 tempat suci lainnya mungkin sudah menerima berita ini juga. Setelah Dewa Phoenix wafat, ayah kerajaan Anda yang tidak berguna hanya tahu bagaimana mencoba menyembunyikan masalah ini tanpa batas. Dia tidak pernah berpikir untuk menemukan solusi bagi Divine Phoenix Sect sekarang karena kita tidak lagi memiliki perlindungan dari Dewa Phoenix. Kertas tidak pernah bisa membungkus api. Hanya dengan bantuan Hall Master masa depan dari Sun Moon Divine Hall kita dapat memastikan kemakmuran dari Sekte Phoenix Surgawi kita. Ini adalah cara terbaik bagi Divine Phoenix Sect untuk melanjutkan. Yun Ce tertawa dingin, solusi untuk Divine Phoenix Sect. Anda jelas menemukan pelarian untuk diri sendiri. Anda bahkan memilih untuk mengkhianati seluruh Sekte Phoenix Suci. Terlalu tercela. Petik 2. Bahkan setelah dimarahi oleh Yun Ce, Feng Feiyan tidak marah, tetapi malah tertawa keras, hahaha, setiap orang untuk dirinya sendiri dan iblis mengambil yang paling belakang. Tanpa Dewa Phoenix, kekuatan Divine Phoenix Sekte akan memburuk dengan cepat, dan bahkan mungkin menjadi subjek dari 4 tempat suci-suci, tidak pernah bisa kembali ke kejayaan sebelumnya. Selama aku setia pada Tuan Muda Hall Ye. Saya percaya bahwa ketika dia merasakan kesetiaan saya, dia pasti akan memperlakukan saya dengan baik. Petik 2. Itu wajar. Saya pribadi menyukai pria-pria pintar seperti Great Elder. Ketika Ye Xinghan berbicara, dia menatap tegas pada penampilan mirip peri Feng Shuir. Dia telah memiliki banyak wanita tetapi hanya sampai hari ini dia menyadari bahwa seorang wanita bisa menjadi cantik sejauh itu. Dia bahkan merasa bahwa banyak wanita yang telah dia taklukkan hingga hari ini tidak dapat dibandingkan dengan sedikit penampilannya yang seperti peri, bahkan jika kecantikan mereka semuanya ditambahkan bersama. Dia mengulurkan tangannya, jari-jarinya mencengkeram terus-menerus karena dia tidak bisa lagi menunggu. Dia ingin segera menaklukkan gadis ini yang seharusnya tidak menjadi bagian dari dunia manusia. Dada Feng Shuir naik dengan intens. Dia jarang berinteraksi dengan dunia luar dan tumbuh di bawah bentuk perlindungan paling ekstrim dan tidak pernah tahu bahaya dunia sama sekali. Dia menutup matanya saat dia mengucapkan dengan sedih, mengapa seperti ini? Ini tidak nyata, Kakak Yun. Ini tidak nyata. Bocah itu, kamu sepertinya dipanggil. Yun Ce. Ye Xinghan menatap Yun Ce yang saat ini membawa Feng Shuir dengan niat membunuh besar-besaran, segera lepaskan Shuir Master muda ini dan enyahlah. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan meninggalkanmu dengan mayat penuh. Sampah seperti kamu tidak cocok untuk menyentuh tubuh Giok Suer saya. Petik 2. Yun Ce membawa Feng Shuir dan berdiri, tatapannya juga memancarkan niat membunuh dingin. Masalah ini pada awalnya tidak menjadi masalah bagi Yun Ce dan Xia Yuanba, tapi sekarang dia hadir, dia pasti tidak akan bisa lepas dari situasi ini. Ketika Ye Xinghan dan Feng Feiyan berbicara, mereka tidak menyembunyikan apapun darinya dan Xia Yuanba. Jelas, mereka sudah diperlakukan mati. Kakak Yun, Feng Shuir yang berada di lengannya, dengan lembut berkata, aku telah dimeteraikan oleh formasi penjara penyegel Phoenix. Ini adalah formasi terlarang yang digunakan untuk menutup kekuatan mendalam dari para murid yang telah melakukan tindakan keji. Meskipun aku memiliki perlindungan kekuatan Dewa Phoenix, untuk 24 jam ke depan, aku tidak akan bisa mengerahkan kekuatan apapun. Aku tidak mau, oleh orang jahat itu. Jadi, Kakak Yun, tolong, bisakah kamu bunuh aku? Yun Ce merasakan hatinya menegang saat dia melihat mata Feng Shui yang indah berubah kusam, kehilangan semua kejayaannya. Yang tersisa hanyalah keputusasaan dan kesedihan.
Dia menghela napas berat dan memeluk Feng Shuir bahkan lebih erat, dengan lembut berkata, Shuir, jangan takut. Kecuali aku mati, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Beberapa getaran kembali ke mata Feng Shuir. Dia menatap lembut mata Yun Ce, dengan lemah lembut berkata, Kakak Yun. Mati. Melihat bahwa Yun Ce tidak melepaskan Feng Shuir, tetapi malah memeluknya lebih erat, Ye Xinghan langsung marah. Dia bahkan tidak berhasil menyentuh sepotong pakaian pada Feng Shuir, orang yang memberinya kelaparan terbesar dalam hidupnya, namun sampah ini memeluknya di depannya. Dia mengayunkan tangannya, dan segera, kipas giok dingin yang berkilauan muncul di tangan kanannya. Penggemar batu giok ini adalah item yang selalu disimpan bersama Ye Xinghan. Bukan hanya penggemar sederhana, ketika kipas itu muncul di tangan Ye Xinghan, bahkan Feng Feiyan yang berada di sampingnya bergetar. Nama kipas itu adalah Sun Moon Calamity, dibuat dengan Brahma Jade Surgawi yang telah mengalami lebih dari 10.000 tahun bersinar di bawah matahari. Dan bulan, itu adalah satu dari hanya 10 artefak mendalam Tyrant di seluruh benua langit yang mendalam. Cukup mengandalkan, bencana Sun Moon, kekuatan Ye Xinghan akan dinaikkan setidaknya oleh 3 tingkat. Dia bahkan akan bisa bertarung melawan Feng Feiyan, yang berada di tingkat ke-8 alam mendalam Tyrant. Bencana Sun Moon bersinar sedikit mengikuti gerakan pergelangan tangan Ye Xinghan yang menghasilkan sinar bulan sabit yang melesat ke arah tenggorokan Yun Ce. Kemanapun sinar yang dalam pergi, ruang terpotong dengan keras disertai dengan suara sobekan yang menusuk telinga. Tubuh besar Xia Yuanba langsung bergerak, menghalangi depan Yun Ce. Kepalanya yang seperti batu meninju dengan marah. Dengan ledakan keras, sinar bulan sabit yang menakutkan meledak di udara. Luka berdarah 1 inci panjang muncul di punggung tangan Xia Yuanba. Wajah Xia Yuanba berubah muram saat dia mengertakkan gigi dan mengucapkan, Kakak ipar, cepat pergi. Pergi. Yuanba. Meninggalkan. Xia Yuanba melolong begitu keras sehingga bahkan menyebabkan seluruh tubuh Yun Ce gemetar saat dia mencengkeram tangannya dengan erat. Xia Yuanba sudah jelas tentang situasi yang dihadapi, dan Yun Ce juga tahu dengan jelas. Melihat punggung Xia Yuanba dan tekad yang datang darinya, dia tidak lagi bertindak munafik lagi. Dia mengertakkan gigi dan berbalik dengan susah payah, Yuanba, jangan mati. Ingat giok transportasi pada Anda. Pasti jangan mati. Dengan kekuatan Yun Ce saat ini, itu tidak cukup di depan Feng Feiyan dan Ye Xinghan. Tidak akan ada gunanya bahkan jika dia tinggal, hasilnya masih berupa kematian. Namun, meninggalkan Xia Yuanba di belakang dan melarikan diri dengan Feng Shuir berarti ada sedikit harapan baginya dan Feng Shuir. Tapi itu juga berarti Xia Yuanba akan dibiarkan dalam bahaya fana. Saat Yun Ce selesai berbicara, dia menggigit lidahnya dan berbalik dari Xia Yuanba ke jalan di depan dan berlari ke arah timur bersama dengan Feng Shuir. Dia tidak berbalik, tetapi garis-garis darah meluap di antara jari-jarinya. Ingin lari. Feng Feiyan tertawa dingin, dan tepat saat dia akan mengejar, dia dihentikan oleh Ye Xinghan yang berkata dengan malu-malu, bukankah lebih baik mereka pergi? Feng Feiyan tertegun, Tuan Balai Muda artinya. Apakah kamu berpikir bahwa sampah Yun Ce akan dapat melarikan diri dari saya? Ye Xinghan tertawa dengan jijik, sekarang dia telah melarikan diri dengan suir saya, kita dapat dengan damai mengirim murid Gucang ini ke kematiannya. Dia masih menjadi tuan panggung tingkat menengah. Membunuhnya masih akan menyebabkan kehebohan. Sekarang kekuatan Suer yang mendalam telah disegel, dia tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia sampai terluka dalam kecelakaan selama pertempuran kami, bahkan jika itu adalah rambutnya, aku masih akan merasa sedih. Petik 2. Feng Feiyan mengangguk pelan, tidak heran. Tuan Balai Muda telah memikirkannya sepenuhnya. Namun, Xia Yuanba ini adalah murid Gucang. Tidak akan ada masalah. Tabut primordial mendalam ini adalah tempat pembunuhan yang sempurna. Tidak peduli siapa yang mati di sini, tidak akan ada masalah. Satu-satunya orang yang tahu tentang ini adalah hanya kamu, aku, Shuir dan Yun Ce yang akan mati. Shuir sempurna saya juga akan segera menjadi wanita saya. Dan jika dia wanita saya, dia akan ditanamkan dengan segel yang mendalam yang tidak akan pernah hilang. Semua tindakannya, ucapan, akan berada dalam kendali saya, dan dia tidak akan pernah bisa mengatakan ini kepada siapapun. Great Elder, apakah ada lagi kekhawatiran? Tentu saja tidak. Feng Feiyan tertawa tidak menyenangkan, kemudian saya akan menyusahkan Tuan Balai Muda untuk bekerja sama dengan saya. Bagi saya untuk mengalahkannya adalah sederhana, tetapi membunuhnya akan menjadi tantangan. Jika dia secara tidak sengaja melarikan diri, itu akan merepotkan. Petik 2. Mendengar percakapan antara Feng Feiyan dan Ye Xinghan, Xia Yuanba tidak berbicara atau bergerak. Semua otot di tubuhnya melotot ketika semua energi yang mendalam di dalam dan di permukaan tubuhnya melonjak. Mendengar bahwa mereka tidak bermaksud untuk berpisah dan mengejar Yun Ce, tetapi sebaliknya memilih untuk bergabung dan memastikan kematiannya membuatnya diam-diam bahagia. Dengan cara ini, dia setidaknya bisa menyeretnya keluar, memberi Yun Ce sedikit lebih banyak waktu dan peluang untuk melarikan diri. Krak-krak-krak-krak. Sendi dalam tubuh Xia Yuanba menghasilkan suara retak, pembuluh darahnya menjadi jelas, hampir pecah. Matanya tenang dan tenang saat dia menatap Ye Xinghan dan Feng Feiyan yang sudah memperlakukannya sebagai mati. Kakak ipar, saya akhirnya memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melindungi Anda. Kali ini, aku mempertaruhkan nyawaku. Tidak peduli apa, aku tidak akan menyakitimu. Mari kita kirim dia dalam perjalanan. Ye Xinghan mengayunkan kipas gioknya dan banyak sinar bulan sabit yang tajam melesat ke arah tanda vital Xia Yuanba.
Mati! Feng Feiyan berteriak liar, nyala api melompat keluar dari tubuhnya, dan tak lama kemudian langit langsung diselimuti api juga. Dia jatuh dari atas, langsung menelan sosok Xia Yuanba. Babak 460 Yue Ji dan Mei Ji. Yun Ce berlari maju dengan semua kekuatannya sambil membawa Feng Shuir. Kekuatan di seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada kecepatan saat angin bersiul melewati telinganya. Kadang-kadang, binatang buas yang dalam akan muncul, tetapi sebelum mereka bahkan bisa menyembunyikan niat untuk menyerangnya, dia sudah melewati mereka. Di belakangnya, Ye Xinghan dan Feng Feiyan tidak mengejar mereka. Yun Ce menghela nafas lega, tapi segera setelah itu, hatinya sekali lagi mengepal. Fakta bahwa mereka tidak mengejar mereka, jelas berarti bahwa mereka pertama kali ingin bekerja sama dalam mengalahkan Xia Yuanba, untuk mematikannya. Ketika dia memikirkan ini, kecepatan Yun Ce langsung melambat. Namun, segera setelah itu, dia menggertakkan giginya, dan sekali lagi meningkatkan kecepatannya, sambil menahan diri dari berbalik dengan sekuat tenaga. Bahkan jika dia kembali, dia pada dasarnya tidak dapat membantu Xia Yuanba dengan cara apapun. Dia hanya bisa berharap bahwa pada saat krisis, Xia Yuanba akan dapat menggunakan batu giok teleportasi yang diberikan Master Spiritual Guchang pada waktunya. Kalau tidak, dengan Ye Xinghan dan Feng Feiyan bekerja bersama, dia pasti akan mati. Ledakan. Bumi besar itu bergetar, api menyebar, dan gelombang kejut datang dari beberapa kilometer jauhnya, menyebabkan Yun Ce yang berlari cepat terhuyung-huyung. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh pertempuran antara praktisi kelas Overlord sangat mengerikan. Bahkan Yun Ce, yang namanya sekarang mengguncang seluruh dunia, pasti tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bagian darinya. Meskipun kecepatannya sudah mencapai batasnya, Yun Ce masih berpikir itu tidak cukup cepat karena dia dengan putus asa mengedarkan semua energi di tubuhnya. Dia sangat menyadari bahwa meskipun jarak yang dia hindari tampak jauh, bagi Tuan Besar, mengejar dia pada dasarnya akan menjadi prestasi yang sederhana. Saat ini, dia benar-benar menyesal bahwa dia tidak meletakkan keengganannya untuk memahami petir meraj ekstrim tadi malam. Dengan kemampuannya yang komprehensif, bahkan hanya dengan satu malam, itu akan cukup baginya untuk mendapatkan keuntungan kecil, yang bahkan mungkin memberinya dukungan yang sangat besar di saat seperti ini. Jasmine, kapan kekuatanmu pulih? Yun Ce meraung dalam kesadarannya. Saat itu di alam rahasia surga Basin, setelah Jasmine membantunya membunuh Mu Tianbei, untuk mencegahnya bergantung pada kekuatannya, dan agar dia mengusir racun di tubuhnya dengan ketenangan pikiran juga, dia dengan paksa menyegel kekuatannya sendiri. Saat itu, dia mengatakan bahwa segel diri ini akan berlangsung selama setidaknya 1 tahun. Namun, sudah lebih dari 2 tahun sejak itu. Karena itu adalah segel diri, maka secara alami, bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, bahkan saya sendiri tidak tahu kapan segel akan dilepaskan secara otomatis. Kata Jasmine ringan. Saat itu, batas waktu minimum yang saya tetapkan untuk segel ini adalah 1 tahun, sedangkan maksimum adalah 5 tahun. Yun Ce tiba-tiba mendesak untuk menarik Jasmine keluar dan memukulnya dengan keras. Apakah Anda khawatir tentang Xia Yuanba? Kata Jasmine dengan ketenangan yang tak tertandingi. Bahkan jika kamu khawatir, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Saat ini, kamu pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat tuan. Mengenai Xia Yuanba, saya tidak tahu apakah dia akan mati, tapi antara Ye Xinghan dan Feng Feiyan, salah satu dari mereka pasti akan mati. Petik 2. Yun Ce Blanket. Salah satu dari keduanya akan mati. Mengapa? Dalam hal kekuatan yang mendalam, Xia Yuanba pada dasarnya akan setara dengan Ye Xinghan. Namun, Ye Xinghan memiliki senjata mendalam Tyrant, yang cukup untuk sepenuhnya menekan Xia Yuanba. Sementara Feng Feiyan bahkan lebih kuat dari Xia Yuanba oleh sebagian kecil wilayah. Saat menghadapi salah satu dari mereka, Xia Yuanba tidak memiliki kemungkinan untuk menang, apalagi ketika mereka berdua bekerja bersama. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka mati? Karena urat nadi yang dalam adalah vena surgawi Kaisar Tirani yang telah bangkit pada tahap awal. Suara Jasmine, dipenuhi dengan rasa kasihan yang aneh. Vena surgawi dewa jahatmu berasal dari darah jahat dewa yang tidak bisa dihancurkan, sementara vena surgawi Kaisar Tirani, memiliki asal yang sama yang berasal dari darah yang tersisa di dunia ini oleh dewa primordial sejati. Dewa itu, adalah dewa perang, yang dilahirkan untuk perang. Meskipun kekuatan keseluruhan dewa perang tidak sebanding dengan dewa jahat, dewa perang dalam kemarahan yang meledak-ledak, sebanding dengan dewa jahat yang mengamuk. Jika manusia biasa berani membangkitkan kemarahan dewa, konsekuensinya, hanya akan mati. Yun Ce. Kecepatan, pada akhirnya, bukan spesialisasi Yun Ce. Setelah semua, kekuatannya yang mendalam hanya di alam mendalam bumi. Alasan mengapa dia bisa menghadapi musuh kaisar mendalam dengan kekuatannya yang sangat besar saat ini, adalah karena memiliki vena mendalam dewa jahat yang membawa ekspansi ke energi yang mendalam dan elemen mengamuk, fisik yang kuat diberikan oleh darah dewa naga dan sumsum naga dewa, kekuatan fisik dan pertahanan sesat yang dianugerahkan oleh Jalan Agung Buddha. Namun, selain perluasan energi mendalam yang dianugerahkan oleh vena mendalam dewa jahat, sisanya tidak mampu melimpahkan peningkatan kecepatan apapun pada kecepatannya. Tetap saja, alasan utama mengapa dia bisa mencapai kecepatannya saat ini, adalah karena dia biasanya membawa pedang yang sangat berat, dan setiap kali dia menyimpan pedangnya yang berat, tubuhnya akan terasa seringan bulu. Namun, kecepatannya pada batas maksimalnya, hanya akan sebanding dengan kecepatan setengah langkah praktisi mendalam kaisar.
Suara ledakan energi yang mendalam di belakangnya tumbuh semakin jauh, namun, dia tidak beristirahat atau berhenti bahkan untuk saat sekecil apapun. Butir-butir keringat jatuh dari dahi Yun Ce, dengan ringan menyentuh leher berwarna putih salju Feng Shuir. Feng Shuir membuka matanya, dan menatap Yun Ce, yang tubuhnya benar-benar basah oleh keringat dengan erat menggertakkan giginya, saat dia memanggil dengan ringan. Kakak Yun, Kakak Yun. Shuir, jangan takut, kami sudah melarikan diri sangat jauh. Yun Ce melihat ke arah jarak yang tidak diketahui, dan menghiburnya sambil menggertakkan giginya dengan sekuat tenaga. Namun, di dalam hatinya, dia sangat menyadari bahwa dengan kecepatannya saat ini, bahkan jika dia berlari cepat selama beberapa jam lagi, pada dasarnya tidak mungkin untuk melarikan diri dari bahaya. Kakak Yun, letakkan aku. Baiklah, kata Feng Shuir ringan. Target mereka adalah aku. Dengan menurunkanku, Kakak Yun dapat pergi ke tempat yang lebih jauh. Aku. Kamu tidak diizinkan mengatakan kata-kata seperti itu. Kata Yun Ce, di dunia ini, hanya ada beberapa orang yang layak dilindungi dengan hidupku. Dan di antara orang-orang ini, Shuir pasti salah satu dari mereka. Itu bukan hanya karena Shuir telah menyelamatkan hidupku sekali sebelumnya, alasan yang lebih besar adalah apalagi aku, bahkan surga sendiri tidak tahan untuk melihat Shuir menderita kerugian apapun. Petik 2. Tetapi saya. Kamu tidak diizinkan mengucapkan kata-kata yang sama lagi. Yun Ce menggeram. Kalau tidak, aku akan marah. Petik 2. Kakak Yun, Feng Shuir menempel di dada Yun Ce saat seluruh tubuhnya dipeluk erat. Dia saat ini dalam situasi berbahaya yang belum pernah dia alami seumur hidupnya, tubuhnya lemah dan tak berdaya, bahkan tidak mampu mengedarkan sedikitpun dari energi mendalam yang diperlukan untuk memanggil Snow Phoenix Beast. Namun, yang paling memenuhi hatinya, adalah ketenangan yang tak terlukiskan. Perasaan tenang ini, diam-diam menghilangkan semua ketakutan dan ketidakberdayaannya. Dia menatapnya dengan mata yang seperti bintang yang indah, dan menatap tanpa berkedip ke wajah Yun Ce yang berwarna merah tua yang dipenuhi keringat. Ketika dia melihat, dia secara bertahap menjadi konyol, dan tanpa sadar dia bergumam dengan suara lembut. Kakak Yun, untuk bisa bertemu denganmu, Shuir benar-benar bahagia, aku sangat senang. Suara yang lembut seperti salju yang berkibar, tampaknya mencairkan ketegangan di hati Yun Ce dalam sekejap. Dalam benaknya, gambar yang tidak bisa dilupakan sepanjang hidupnya, tidak bisa tidak tetapi permukaan. Pandangan seperti mimpi sebelum ia jatuh dari tebing Phoenix mutlak. Feng Shuir, yang menari di salju. Feng Shui, siapa yang bermain bahagia dengan Snow Phoenix? Feng Shuir yang diam-diam meneteskan air liur. Feng Shuir serius ketika dia mengajarinya ode dunia Phoenix. Feng Shuir, yang mendengarkan ceritanya. Feng Shuir, yang menatapnya dengan mata menyembah. Feng Shuir, yang tidak tahan melihatnya pergi. Dan Feng Shuir, yang mempertanyakan ayah kerajaannya sendiri selama turnamen ranking 7 bangsa demi dirinya. Jika dia berbicara tentang kebahagiaan, maka, baginya untuk menerima kesempatan untuk bertemu Feng Shuir, dan menghabiskan begitu banyak hari dengannya di mana mereka semakin dekat setiap hari. Itu benar-benar kebahagiaan. Meskipun, dia terlibat dalam bahaya ekstrim karena Feng Shuir hari ini dan berada dalam situasi berbahaya sehingga dia bisa kehilangan nyawanya, dia pasti tidak menyesali pertemuannya dengan Feng Shuir. Jika dia diberi pilihan untuk memilih sekali lagi, bahkan tanpa Feng Qihuo, dia masih akan memilih untuk jatuh dari Absolute Phoenix Cliff atas kemauannya sendiri. Awasi punggungmu. Petik 2. Yun Ce telah memusatkan semua energi yang mendalam pada kecepatannya, dan saat ini, dia juga agak aneh. Dengan suara peringatan rendah dan dingin Jasmine, dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dua aura pembunuh penusuk es saat ini mendekatinya dari belakang. Yun Ce buru-buru menoleh, dan tiba-tiba melihat dua wanita berpakaian eksplisit dengan sosok menyihir, saat ini terbang sedikit di atas tanah, mengejarnya dengan kecepatan ekstrim, menutup jarak di antara mereka. Dengan hanya satu lirikan, Yun Ce bisa mengenali bahwa mereka adalah dua wanita yang berada di sisi Ye Xinghan. Yueji dan Meiji. Pada saat dia membalikkan kepalanya, mereka berdua sudah menutup jarak sekitar 300 meter. Apa tingkat kekuatan dua orang ini? Yun Ce buru-buru bertanya. Keduanya adalah singgasana level 8. Kata Jasmine dengan suara berat. Kamu hampir tidak bisa melawan hanya dengan satu, tetapi jika mereka berdua. Kamu harus membayar harga tertentu, dan lebih jauh lagi, kamu membawa beban juga. Bahkan jika kecepatan Yun Ce dinaikkan ke batasnya, itu pasti masih tidak dapat dibandingkan dengan dua Trons tahap akhir. Setelah beberapa saat kontemplasi, Yun Ce membuat keputusan cepat, dan dengan cepat berhenti di jalurnya. Berbalik, alisnya menegang saat dia berdiri di tempat, dengan dingin menatap kedua wanita yang mendekat. Mendesis. Dalam 2 detik singkat, Yueji dan Meiji sudah ditagih. Kecepatan mereka telah menyebabkan udara di sekitarnya memekik, seolah-olah itu telah dipotong secara kasar oleh bayonet. Keduanya turun dari langit, dan berdiri di sisi kiri dan kanan Yun Ce. Ketika mereka berhenti, besar dan halus mereka, yang sebagian besar dari mereka tampak terbuka, sangat terguncang, membawa gelombang mempesona yang dapat menyebabkan darah seseorang melonjak. Jika hanya ada dua musuh ini, Yun Ce mungkin telah menenangkan napas, dan menikmati pemandangan sambil tersenyum sejenak. Namun, sekarang, dengan krisis di belakangnya, hanya ada niat membunuh di matanya. Dia harus menyingkirkan dua rintangan yang menghalangi dia dan Feng Shuir melarikan diri dengan kecepatan tercepat yang mungkin. Kakak Yun, niat membunuh dingin yang dikeluarkan oleh dua wanita menyebabkan Feng Shuir, yang benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya, bergidik.
Suir, jangan takut. Mereka hanya di sini untuk mencari kematian mereka. Yun Ce menghiburnya dengan suara rendah dan kemudian membawa Feng Suir dalam pelukannya dengan satu tangan sambil meraih kepatahan naga dengan tangan kanannya. Pada saat itu, gambar Dragon Trial Grounds Dragon terlintas di benaknya. Saat itu, sama seperti sekarang, dia membawa Chu Yuechan dengan satu tangan, dan pedang yang berat dengan yang lain juga. Tapi, peri kecil, di mana tepatnya kamu? Maksud pembunuhan sedingin es terkunci erat ke Yun Ce, dan aura Yun Ce juga sama-sama mengunci mereka berdua. Kedua wanita menyihir ini mengenakan jumlah pakaian yang sangat kecil, tatapan mereka dingin, dan mereka tidak sepertinya punya senjata. Namun, cahaya dingin berkedip di antara jari-jari mereka. Jelas, mereka memiliki belati pendek beracun yang terselip di dalam, dan menambahkan kecepatan menakjubkan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Kekuatan mereka sebagian besar harus terletak pada pembunuhan dan pembunuhan instan. Saat menghadapi lawan seperti mereka, dia pasti tidak bisa membiarkan mereka mendekati tubuhnya. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati, menyebabkan aura dari tiga orang sedikit bergoyang. Dalam sekejap, Yue Ji dan Mei Ji melompat pada saat yang sama, membentuk dua siluet merah yang cemerlang. Dua titik cahaya dingin, seolah-olah mereka sedang menembak bintang di malam yang gelap, melesat ke arah Yun Ce. Salah satunya menyerang langsung ke tenggorokan Yun Ce, sementara yang lain menusuk langsung ke pergelangan kaki Yun Ce. Pekik. Belati beracun dari dua orang menyapu melewati tubuh Yun Ce dengan kecepatan kilat, benar-benar merobek siluetnya. Sementara di sekitar mereka, empat sosok Yun Ce yang memiliki aura yang sama sekali tiba-tiba muncul di empat arah yang berbeda. Perubahan aneh ini mengejutkan kedua wanita itu untuk sesaat, dan pada saat berikutnya, api melonjak dari seluruh tubuh sejati Yun Ce. Sayap Phoenix menyebar, dan energi keras milik api Phoenix mengalir keluar seperti tsunami. Saat Yun Ce menyerang, dia menggunakan Divine Phoenix skill yang sangat kuat, dan sangat memakan tarian Empyrean sayap Phoenix. Seolah-olah gunung berapi bawah tanah tiba-tiba meletus, api yang memenuhi udara melonjak ke atas ke langit dengan muatan yang sangat keras, langsung menyinari langit menjadi merah-merah.